Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1661. Suku Sungai Besar. Semua elit dari dua suku itu mati rasa karena shock. Mereka merasakan aliran dingin yang kuat melalui tubuh mereka, membuat mereka merasa seperti hampir pingsan. Apakah orang ini benar-benar manusia? Diserang secara bersamaan oleh sekitar 40 elit Nine Rings, dia benar-benar tidak terluka sama sekali. Ajaran leluhur mengatakan bahwa orang yang bisa menggunakan lampu hijau adalah penghancur. Tapi nenek moyang mereka pasti belum melihat putaran takdir yang lengkap. Bukan pengguna lampu hijau itu sendiri yang membawa kehancuran, melainkan orang yang bersama dia. Ling Han melangkah mendekat, pakaian hitamnya berkibar tertiup angin, namun ekspresinya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak pernah membunuh tanpa berpikir, tetapi ketika orang lain telah menyinggung perasaannya, secara alami tidak logis baginya untuk tetap berbelas kasih dan baik hati. Orang luar, apakah Anda ingin membuat musuh dari semua suku Sungai Besar? Kepala suku Lang bertanya dengan dingin, ekspresinya tampak sangat tenang, tetapi siapapun bisa mendengar nada gemetar itu. Kekuatan semacam ini telah jauh melampaui imajinasinya, dan tidak ada sedikit pun kesempatan baginya untuk menjadi tandingannya. Ling Han tersenyum dengan tenang, dan berkata, kata-katamu salah. Seharusnya suku Sungai Besarmu yang ingin menjadikanku musuh kan? Jika itu masalahnya, maka aku akan menghapus kalian semua dengan satu tangan. Betapa mendominasi. Di kejauhan, baik Heavenly Phoenix Divine Maiden dan Notionless Saint tampak bersemangat. Heavenly Phoenix Divine Maiden bahkan ingin menceburkan diri ke pelukan Ling Han. Bahkan jika seluruh dunia menghalangi jalanku, aku masih akan menyerang ke depan dengan berani. Suku Sungai Besar kami telah ada selama siapa yang tahu berapa juta dan jutaan tahun. Bagaimana mereka bisa dihapus dengan satu pernyataan dari orang luar seperti Anda? Kepala suku Zhao juga berseru dengan keras. Pada saat ini, sikap mereka yang mengesankan pasti tidak bisa lemah. Apa yang mereka wakili bukan hanya suku Zhao dan suku Lang, tetapi semua suku Sungai Besar. Mereka tidak bisa kehilangan tulang punggung mereka. Ling Han berbalik dan bertanya, Xiao Gu, mengapa kata-kata suku Sungai Besar membuatku merasa sangat jijik? Xiao Gu memiringkan kepalanya ke satu sisi, dan memanggil, iya ya, tetapi merasa itu tidak cukup diungkapkan, jadi dia mulai meniru kata-katanya. Xiao Gu, mengapa mengucapkan kata-kata suku Sungai Besar? Seberapa banyak dia meremehkan mereka? Mengatakannya sekali saja tidak cukup, dan mereka benar-benar mengulangi kata-kata yang sama untuk kedua kalinya. Elit dari dua suku itu semuanya memasang ekspresi dingin. Suku Sungai Besar memiliki karakter pantang menyerah dari suku Sungai Besar, dan pasti tidak akan menyerah karena musuh mereka terlalu kuat. Dalam ajaran leluhur mereka, hanya ada bunuh diri setelah dikalahkan dalam pertempuran. Tidak ada yang namanya menyerah. Ke-9, ke-11, ke-17, ketika pertempuran dimulai nanti, kalian bertiga mengelilingi pertempuran menuju mereka berdua di sana dan menangkap mereka untuk mengancam orang luar ini. Kepala suku Zhao berkomunikasi melalui akal surgawi. Matanya dengan sangat tidak jelas menyapu Heavenly Phoenix Divine Maiden dan Notionless Saint. Jika mereka bisa menggunakan kedua orang ini untuk mengancam Ling Han agar menyerah, tentu saja itu adalah skenario terbaik. Bahkan jika mereka tidak bisa, mereka masih bisa memaksanya mundur. Jika dia tidak mau melakukan ini, maka mereka hanya akan membiarkan kedua orang itu mati bersama mereka. Iya, 3 elit panggung 9 cincin mengangguk. Kepala suku Lang juga mengeluarkan perintah serupa. Inilah satu-satunya harapan yang mereka lihat untuk membalikkan keadaan. Kamu benar-benar berani menghina suku Sungai Besar kita yang agung. Kalian semua harus mati. Kepala suku Lang meraung keras, dan memimpin semua elit suku Lang melawan Ling Han dalam serangan dengan lambaian tangannya.
suku Zhao juga tidak menahan diri. Semua elit mereka juga menyerang ke depan. Sebenarnya, mereka semua tahu bahwa serangan semacam ini tidak efektif pada Ling Han. Tujuan mereka hanya untuk memungkinkan beberapa penyerang diam-diam menyelinap ke belakang Ling Han dan menangkap Heavenly Phoenix Divine Maiden dan Notionless Sein di tengah-tengah kekacauan pertempuran. Ling Han dengan santai menjentikkan jarinya. Pa. Setiap jentikan menghasilkan kilatan pedang Qi, dan akan ada kepala satu orang yang akan meledak setiap saat, roh dan wujudnya dihilangkan secara bersamaan. Para elit dari kedua suku itu semuanya mengeluarkan teriakan keras. Semua ini adalah elit 9 cincin, dan apakah kekuatan yang terakumulasi dari kedua suku selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun sekarang, mereka semua terbunuh seperti sayuran yang tidak berdaya di blok tebangan. Tapi mereka juga sangat tidak berdaya. Mereka hanya bisa menggunakan lebih banyak nyawa manusia untuk mengisi celah mereka sehingga mereka bisa menutupi penyerang diam-diam di pihak mereka. Tak lama kemudian, mereka tersenyum karena ada 4 orang yang mengitari belakang Ling Han meski ada juga 2 yang sayangnya terbunuh dan kemenangan sudah dekat. Biaya keempat elit bergerak, menyerang ke arah Heavenly Phoenix Divine Maiden dan Notionless Sein. Mereka menerkam dari 4 arah berbeda untuk menutup semua rute pelarian yang bisa mereka ambil sebanyak mungkin. Boom! Serangan menakutkan itu menghancurkan bumi. Ini adalah kekuatan pertempuran tahap puncak Sein King level. Ling Han menggunakan Lightning Flash. Siu, dia sudah muncul di belakang penyerang diam-diam. Dia mengulurkan jarinya, dan kepala orang itu segera meledak, dan dia menjadi mayat tanpa kepala. Dengan gerakan lain, dia berhasil menyusul penyerang diam-diam kedua, dan melakukan hal yang sama. Orang itu juga terbunuh. Lalu, serangan ketiga, dan akhirnya Ling Han berhasil menyusul penyerang keempat yang diam-diam. Tangannya meraih leher yang terakhir, dan mengangkatnya. Pada saat ini, penyerang diam-diam keempat hanya berjarak sekitar 9 meter dari Heavenly Phoenix Divine Maiden. Para elit dari kedua suku tersebut hanya melihat keburaman di depan mata mereka sebelum mereka menyadari bahwa 3 elit telah terbunuh dan jatuh ke tanah, sedangkan yang terakhir ditahan dalam cengkeraman Ling Han. Jadi ini kebanggaan suku Sungai Besarmu, takut akan pertarungan langsung. Dan dengan demikian melakukan serangan diam-diam keji seperti itu, Ling Han mendengus. Dengan lemparan tangan kanannya, dia melemparkan penyerang diam-diam dalam genggamannya ke arah elit dari 2 suku. Aku mengembalikanmu. Beberapa elit hendak mengulurkan tangan untuk menangkap orang itu ketika mereka mendengar kepala suku Lang berseru, "Cepat menghindar, sudah terlambat." Bola cahaya muncul dari dalam tubuh penyerang diam-diam itu. Tiba-tiba meledak dan meledak menjadi kilatan cahaya pedang yang tak terhitung banyaknya. Siu. Cahaya pedang memenuhi langit seperti badai yang dahsyat dengan angin menderu dan hujan lebat, dan membunuh sebagian besar elit dari 2 suku dalam sekejap. Mereka yang masih hidup hanyalah kepala dari 2 suku dan 3-4 orang, tetapi semuanya terluka dan merupakan pemandangan yang tragis. Iblis. Kepala suku Zhao menunjuk ke arah Ling Han. Ekspresinya dipenuhi dengan kebencian yang besar. "Saya bukan iblis, saya hanya membela diri. Siapa yang meminta kalian semua menjadi begitu agresif?" Ling Han mengangkat tangannya lagi, dan beberapa kilatan cahaya pedang menebas. Elit yang tersisa juga tewas seketika. Iya, Xiao Gu sangat tidak senang. Mengapa dia tidak meninggalkan beberapa untuk itu? Ling Han tersenyum. Dia memandang Xiao Gu, tetapi bahkan jika dia telah maju ke tingkat Sein Agung, dan sudah tak terkalahkan di alam kuno, dia masih tidak bisa melihat melalui Xiao Gu. Kekuatan orang ini pasti tidak terbatas pada kekuatan yang ditunjukkannya saat ini, tetapi agak jauh melampaui itu. Namun, sepertinya kekuatan menakutkan itu telah ditutup, dan tidak dapat digunakan dengan bebas. Ayo kita cari mereka. Keempat dari mereka pertama-tama menuju ke suku Zhao, dan kemudian pergi ke suku Lang, menyapu semua harta yang telah dikumpulkan oleh kedua suku selama jutaan tahun yang tak terhitung jumlahnya ke dalam saku mereka. Ling Han masih belum terlalu puas, karena total hanya ada 5 obat suci. "Jangan serakah.
Bahkan negeri terlarang hanya memiliki 2-3 obat suci, kata Heavenly Phoenix Divine Maiden tersenyum. Ling Han menganggukkan kepalanya, dan melingkarkan lengannya di pinggang ramping Heavenly Phoenix Divine Maiden dengan senyuman. Dia berkata, Fenger, kita dapat dianggap telah berhasil mencapai tujuan kita. Haruskah kita berciuman, dan bekerja keras untuk memiliki anak? Pergi ke neraka, pertengkaran dari Heavenly Phoenix Divine Maiden. Tidak peduli berapa lama dia dan Ling Han menikah, dia tetap malu seperti biasanya. Dan Ling Han hanya menggodanya. Mereka belum menemukan permaisuri dan yang lainnya, jadi bagaimana mungkin dia sedang ingin melakukan hal lain? Mereka melewati suku Lang, dan melanjutkan perjalanan mereka. Ayo kembali, kata Long Yusan ke Long Xiangyu dengan lembut di kejauhan. Long Xiangyu melihat punggung Ling Han yang surut dengan bodoh. Dia punya perasaan bahwa ini mungkin perpisahan abadi mereka. Chapter 1662. Buah psikis alami. Kekuatan Ling Han saat ini sudah cukup untuk membanjiri segalanya. Sebenarnya dia tidak suka membunuh, jadi setiap kali mereka sampai di tempat baru, dia akan meminta jalan lewat. Jika pihak lain sopan, maka semuanya akan baik-baik saja. Tetapi jika pihak lain bertekad untuk mempersulit mereka, maka dia juga tidak akan sopan. Bukankah itu hanya membunuh orang? Apakah mereka mengira dia tidak tahu bagaimana melakukannya? Ketika dia telah memusnahkan elit dari 2 suku lainnya, semua suku di hulu dan hilir diintimidasi. Kemanapun dia pergi, mereka semua sangat hormat dan tidak berani berbicara tentang destroyer. Ling Han juga tidak melakukan apapun. Suku-suku ini tidak dapat meninggalkan alam misteri, dan tidak akan menimbulkan masalah bagi alam kuno, jadi dia tidak perlu melenyapkan semuanya. Akhirnya, mereka telah melakukan perjalanan ke suku terakhir, suku Tian, dan bagian di depan mereka dekat dengan sumber sungai besar. Namun praktis jalan buntu di depan mereka. Semakin jauh mereka pergi ke hulu, semakin banyak esensi kekuatan yang terkandung di air sungai, tetapi semakin menakutkan kekuatan destruktif dari perairan ini. Saat mereka berjalan lebih jauh, ombak besar menghantam tepian. Jika hanya setetes air sungai dari percikan yang bersentuhan, bahkan elit 9 lingkaran akan dimusnahkan. Dengan demikian, bahkan suku Tian terkuat tidak berani melangkah lebih jauh ke hulu. Jika tidak, itu hanya akan mencari kematian mereka sendiri. Dan di sini, Ling Han akhirnya bertemu dengan beberapa wajah yang tidak asing lagi. Ada beberapa tingkatan raja muda dari Akademi Seni Bela Diri Pasir Bintang di sini, tapi mereka bukan Ren Feiyun dan jagoan besar lainnya, dan sebaliknya peringkat 3 tingkatan raja. Jelas, ada sejumlah terbatas yang dapat dilindungi oleh Star Sensei. Jadi jika dia membawa siapapun, dia akan membawa mereka yang memiliki potensi terbesar daripada mereka yang tingkat kultivasinya saat ini paling tinggi. Ling Han melihat Hong Ma, yang kedua di dunia, dan Zi Chenfeng, dan ada juga beberapa keajaiban dari tanah terlarang. Mereka berjumlah lebih dari 60 orang. Kakak Ling, ketika orang-orang ini melihat Ling Han, mereka semua buru-buru memberi salam. Mereka tidak tahu bahwa Ling Han telah menjadi orang suci yang agung, dan kecakapan bertarungnya cukup untuk mengalahkan semua orang suci. Jika tidak, bahkan jika mereka adalah kenalan lama Ling Han, mereka tidak akan berani memperlakukannya sebagai teman. Ling Han mengangguk, dan bertanya, di mana yang lainnya? Masih di negeri yang fatal di depan, kata seseorang. Ling Han bertanya kepada mereka dengan seksama, dan menemukan bahwa di depan suku Tian, sungai besar itu sangat menakutkan, dan bahkan tanah di sekitarnya telah dipenuhi dengan niat membunuh. Tetapi di negeri inilah obat surgawi muncul. Obat surgawi, buah psikis alami. Bahkan di alam surgawi, ini pasti obat yang sangat berharga. Begitu seseorang mengkonsumsi obat surgawi seperti itu, fisiknya dapat beresonansi dengan langit dan bumi, dan membentuk fisik Dao yang legendaris. Manfaat apa yang dimilikinya? Dengan resonansi dengan langit dan bumi, ia sendiri dapat diklaim sebagai perwujudan regulasi, sehingga tidak akan ada hambatan dalam budidayanya. Dia hanya perlu menyelesaikan akumulasi kekuatan,
dan kemajuannya melalui tingkat kultivasi akan sangat menarik. Secara alami, karena buah psikis alami memiliki usia yang berbeda, tingkat kemajuan yang tak tertahankan dan kuat ini juga terbatas. Beberapa hanya bisa mencapai tingkat duniawi yang putus, sementara beberapa dapat mencapai tingkat jiwa yang membagi, dan beberapa dapat mencapai tingkat istana abadi. Dikatakan bahwa buah psikis alami tertua dapat membantu seseorang maju ke tingkat ascending origin, tetapi tidak pernah dikatakan bahwa itu dapat membantu seseorang untuk maju ke tingkat raja surgawi. Tapi itu sudah cukup. Celestial memiliki umur yang tidak terbatas, selama tidak ada penghalang dalam pemahaman mereka tentang tingkat kultivasi, berapa tahun yang dibutuhkan untuk mengumpulkan kekuatan, permaisuri, raja suci dari tanah terlarang, dan yang lainnya semua mencari cara memasuki tanah yang fatal itu untuk mendapatkan obat surgawi itu. Dan suku Tian telah mencobanya untuk siapa yang tahu berapa generasi, jadi mereka sudah lama memberi naik. Tentu saja, jika permaisuri dan yang lainnya berhasil mendapatkannya, mereka pasti akan bergerak untuk merebutnya dari mereka. Saat ini, tidak ada konflik kepentingan, dan suku Tian juga tidak ingin bermusuhan dengan begitu banyak elit, jadi mereka mengizinkan mereka untuk sementara tinggal di sini. Bagaimanapun, mereka memiliki sistem kultivasi yang berbeda, jadi tidak perlu khawatir orang luar ini akan mengambil sumber daya mereka dari mereka. Ling Han merenung sejenak, lalu memutuskan untuk segera menuju ke negeri yang fatal itu untuk melihat-lihat. Bertahun-tahun telah berlalu, dan dia sangat merindukan istrinya. Tentu saja, dia juga merindukan kakaknya. Dia berangkat dengan Heavenly Phoenix Divine Maiden dan yang lainnya, dan Zi Qianfeng dengan sukarela memimpin jalan bagi mereka. Dalam perjalanan, Zi Qianfeng sepertinya ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu, terlihat seperti sembelit. Ling Han tidak tahan lagi, dan bertanya, "Apakah kamu ingin mengatakan sesuatu, Kakak Ling? Ada sesuatu yang harus saya katakan kepada Anda, tetapi Anda pasti harus menahan diri," kata Zi Qianfeng. "Baiklah." Ling Han mengangguk sembarangan. Sebenarnya, tidak banyak yang membuatnya marah. Jika ada sesuatu yang tidak menyenangkan baginya, dia akan langsung menghancurkannya. Di depan kekuatan absolut, apakah ada masalah yang tidak bisa diselesaikan? Zi Qianfeng mengangguk dan berkata, "Saat kami memasuki tempat ini, kami juga bertemu dengan elit yang sangat muda. Dia sudah berkultivasi ke tahap puncak Saint King Tier, dan bahkan para bangsawan itu sangat sopan terhadapnya." Dia berhenti dan berkata, "Raja suci muda itu tampaknya sangat mengagumi kakak senior Luan Xing." Ling Han tertawa sendiri. Orang ini takut dia akan cemburu dan berkelahi dengan Saint King muda itu. Pesona permaisuri sangat menarik. Ling Han sudah lama belajar menahan diri. Jika tidak, jika dia akan cemburu setiap kali seseorang memandang istrinya, bukankah dia akan mati karena cemburu? Dia secara alami memiliki kepercayaan mutlak pada permaisuri. Tidak peduli berapa banyak atau seberapa hebat pengejarnya, itu sama sekali tidak berguna. Tentu saja, mengagumi adalah urusan mereka sendiri, tetapi jika seseorang masih bersikeras mengganggunya bahkan setelah ditolak, maka dia pasti tidak sopan. "Mengerti," kata Ling Han, sama sekali tidak memasukkan masalah itu ke dalam hati. Xiao Gu gelisah. Usai bertemu dengan orang-orang segar, dorongan untuk meniru ucapan tak bisa ditahan. Namun, diingat bahwa Ling Han pernah mengatakan bahwa meniru orang lain itu tidak baik, jadi itu dengan paksa menekan keinginan itu, tetapi merasa sangat tidak nyaman melakukannya. Setengah hari kemudian, mereka akhirnya mendekati negeri yang fatal itu. Benar saja, mereka bahkan belum mencapai tempat itu, tetapi mereka sudah bisa merasakan udara keras mengalir ke arah mereka, membuat semua orang merasa seolah-olah ada pisau yang mengiris wajah mereka. Zi Qianfeng segera berhenti dan berkata, "Kakak senior Ling, ini sudah batas saya. Saya tidak bisa melangkah lebih jauh." Dia juga sangat luar biasa, dan 5 tahun yang dia habiskan di sini telah sangat meningkatkan tingkat kultivasinya. Dia maju ke puncak ekstrim sedang dari tingkat sungai abadi. Bahkan dengan tingkat kultivasi seperti itu, dia masih bisa berjalan hingga tempat ini. Seperti yang diharapkan dari tingkat raja. Ling Han tersenyum,
dan berkata, "Tidak apa-apa." Dia membuat perisai Origin Power dan melindungi Zi Qianfeng sebelumnya. Dia tidak menggunakan Origin Power sama sekali dan hanya menggunakan fisiknya sendiri untuk melawan. Namun itu lebih kuat daripada pertahanan Saint King manapun. Zi Qianfeng sangat tercengang. Dia menatap Ling Han dengan bodoh. Prestasi ini adalah sesuatu yang bahkan banyak Saint King tidak dapat capai. Mereka hanya akan bisa membuat perisai yang memungkinkan kemajuan mereka sendiri. Jadi, dia sama sekali tidak tahu apa yang ada di depan mereka selama ini. "Ayo pergi." Ling Han tidak hanya membela Zi Qianfeng. The Heavenly Phoenix, Divine Maiden dan Notionless Saint juga tidak dikecualikan. Adapun Xiao Gu, dia tidak perlu khawatir. Orang ini sangat aneh. Mereka berempat berjalan di depan, dengan Xiao Gu di belakang. Ia menatap sekeliling, kepalanya miring ke satu sisi. Kadang-kadang cahaya hijau berkedip di matanya, seolah-olah ada sesuatu di sini yang memicu reaksi darinya. Setelah berjalan kurang dari 1 jam, mereka akhirnya bisa melihat ada lebih dari 30 orang di depan mereka. Permaisuri, Ling Han melihatnya dengan satu tatapan. Dimanapun dia berada, permaisuri akan menjadi yang paling mempesona dan luar biasa, seolah-olah bulan dikelilingi oleh bintang-bintang atau matahari terbit yang menerangi malam yang gelap. Permaisuri berdiri dengan bangga. Tanpa Ling Han di sana, dia adalah orang yang paling sombong dan paling keras, tetapi sikap inilah yang sangat menarik bagi orang lain. Mereka rela menyerah di bawah kakinya, bersedia menyerahkan segalanya untuknya. Ada seorang pria muda berdiri di sampingnya, hanya 3 kaki jauhnya, dan orang suci lainnya, termasuk Star Saint, berada sekitar 9 meter jauhnya. Jadi, meski keduanya jelas tidak berdiri sangat dekat satu sama lain, mereka tampak seperti pasangan. Seolah dia merasakan kehadirannya, permaisuri tiba-tiba berbalik. Tiba-tiba, senyuman gembira muncul di wajah indahnya. Dengan satu lompatan, dia menerkam kepelukan Ling Han. Pria muda yang berdiri di sampingnya segera mengungkapkan ekspresi mengancam. Chapter 1663. Pengunjung lain dari alam surgawi. Ling Han juga memeluk erat pinggang ramping permaisuri, berputar-putar dalam beberapa lingkaran dengan pelukannya, dan baru kemudian dia menciumnya dengan keras. Setelah berpisah selama 8 tahun, dia sangat merindukannya. Permaisuri juga menanggapi dengan penuh semangat, harga dirinya yang sedingin es benar-benar menghilang, dan dia telah menjadi iblis wanita yang menyihir yang bisa meluluhkan siapapun dengan hasratnya yang panas. Setiap inci dari dirinya memancarkan begitu banyak rayuan sehingga tidak ada yang bisa menahannya. Xiao Gu memperhatikan dari satu sisi, kepalanya miring ke satu sisi. Itu tidak bisa membantu tetapi mendekat dan meniru tindakan Ling Han dalam meminta pelukan. "Berhenti, berhenti, berhenti. Ini istri saya, jangan meniru apa yang saya lakukan." Ling Han buru-buru menghentikannya. Xiao Gu saat ini tidak hanya suka meniru ucapan, ia mulai meniru bahkan tindakan. Biasanya baik-baik saja, tapi kalau menyangkut istrinya, lupakan saja. Xiao Gu bingung, dan berteriak, "Iya ya," merasa sedikit sedih. "Siapa dia?" tanya permaisuri dengan rasa ingin tahu. "Mengapa dia terlihat persis seperti Ling Han? Kami akan membicarakannya di masa depan." Ling Han beralih memegang tangan permaisuri, dan berjalan menuju Star Saint. Sambil tersenyum, dia bertanya, "Semuanya, apakah kamu menemukan sesuatu?" Star Saint, tenang hati Saint, dan 10 orang suci lainnya dari Akademi Seni Bela Diri Pasir Bintang semuanya ada di sini. Mereka semua menggelengkan kepala sambil menyeringai, dan menjawab, "Obat surgawi ada di depan kita, tapi kita tidak bisa menahannya. Ini benar-benar menyedihkan." "Guk, Han kecil, cepat beri salammu sekarang setelah kamu melihatku." Anjing hitam besar itu berlari. Ia memandang Xiao Gu, namun tiba-tiba, semua bulu hitam di tubuhnya berbulu. "Raksasa!" Ia melompat, memamerkan giginya. "Raksasa!" Xiao Gu mengira itu menyenangkan, dan menirunya.
Kamu monster di sini, anjing hitam besar itu sangat marah. Kamu monster di sini, Xiao Gu sangat senang menirunya. Jangan meniru kata-kataku, kamu idiot yang tidak tahu bagaimana cara berbicara. Apapun yang anjing hitam besar itu katakan, Xiao Gu akan menirunya kata demi kata. Tidak peduli seberapa besar anjing hitam itu mengubah kecepatan bicaranya, terkadang cepat dan terkadang lambat, Xiao Gu akan selalu berhasil menirunya tanpa ada perubahan. Tak lama kemudian, anjing hitam besar itu mengalami kerusakan. Dia terkapar di tanah, telinganya terkulai, apapun yang tidak didengarnya tidak akan membuatnya marah. Ling Han tidak bisa menahan tawa keras. Sangat jarang melihat anjing hitam besar dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ini benar-benar membawa kepuasan bagi semua orang. Iya ya, sementara itu, Xiao Gu tersenyum bodoh. Jadi kamu Ling Han, Saint King muda dari sebelumnya berjalan. Dia benar-benar sangat muda, hanya beberapa puluh ribu tahun. Tetapi tidak hanya dia maju ke tingkat kejadian, dia juga telah mencapai puncak tingkat yang sempurna dari tingkat kejadian. Mata Ling Han menyapu dirinya, dan sedikit terkejut karena dia bisa merasakan aura yang berbeda dari Raja Suci lainnya pada Raja Suci muda ini. Regulasi yang sempurna, seperti Han Qi, dia juga berasal dari alam surgawi. Tidak heran dia berhasil menjadi tahap puncak Saint King di usia yang begitu muda. Dipelihara dengan sumber daya alam surgawi, bagaimana mungkin dia tidak maju secepat itu? Namun, dibandingkan dengan Hu Niu, dia sama sekali bukan tandingan. Hanya dalam 5 tahun, Hu Niu sudah berada di tingkat kejadian. Saya Ling Han, bagaimana saya harus memanggil Anda? Ling Han memandang pria itu. Pang Zhen, jawab Raja Suci muda, wajahnya menunjukkan ekspresi bangga. Ini wajar. Dia datang dari alam surgawi, dan semua orang yang ditambahkan di sini bersama-sama tidak seberharga satu jarinya. Jika bukan karena fakta bahwa ada obat surgawi di sini, serta permaisuri yang sangat cantik, bagaimana mungkin dia membuang waktu 5 tahun di sini? Ling Han hanya memberi "oh" dan mengabaikannya setelah itu. Kamu, Pang Zhen tidak bisa membantu tetapi merasa marah. Sikap macam apa itu? Dia hanya seorang Great Saint belaka, dan benar-benar berani mengudara di depannya. Tunggu sebentar, hati Pang Zhen bergetar. Orang suci yang sangat muda, dia tidak bisa lagi melihat melalui Ling Han, tetapi yakin bahwa nyala api kehidupannya hanya menyala paling lama 1000 tahun. Ini, alam kuno belaka yang benar-benar aneh, dia tanpa sadar melirik permaisuri. Keindahan yang luar biasa ini juga telah mencapai tahap puncak dari tingkat suci menengah, dan kecakapan bertarungnya bahkan sebanding dengan tahap puncak dari Saint King Tier. Apa yang terjadi dengan alam kuno? Apakah itu khusus memproduksi orang aneh? Teman Ling, para raja suci dari berbagai negeri terlarang juga menyambut Ling Han. Ketika mereka menyadari bahwa tingkat kultivasi Ling Han telah maju ke tingkat Saint Agung, mereka berdua tercengang dan senang. Kegembiraan mereka berasal dari fakta bahwa mereka akan segera memasuki alam surgawi. Dan keheranan mereka datang dari fakta bahwa Ling Han telah mencapai ketinggian seperti itu ketika hanya beberapa tahun telah berlalu. Mereka merasa seperti sedang hidup dalam mimpi. Ling Han mengangguk, dan tidak menjadi sombong hanya karena dia mampu mengalahkan semua elit. Dia tersenyum dan menyapa para raja suci. Kemudian, dia berbalik dan melihat ke depan, dan bertanya, "Tidak bisakah kamu mengambil obat surgawi itu?" "Sangat tidak mungkin," seorang pria muda berjalan. Nadanya tua dan berpengalaman. "Kamu adalah..." Ling Han menatapnya. "FCK. Aku adalah Kaisar Langit Petir dan Api." Pemuda itu segera melompat dan berteriak tidak senang. Ling Han tertawa keras, dan berkata, "Kami tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun. Kamu sudah dewasa, Petui. Jangan mengatakannya dengan cara yang menjijikkan. Ketika saya bergerak tanpa hambatan di dunia sebelumnya, siapa yang tahu di mana nenek moyang Anda masih minum susu Kaisar Surgawi Petir dan Api?" berseru tidak senang. "Mengapa itu tidak bisa dilakukan?" Ling Han kembali ke topik pembicaraan sebelumnya. "Peraturan di sini terlalu menakutkan. Mereka bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh Genesis Tier." Kaisar Guntur dan Api Surgawi menjadi serius lagi. "Saat ini masih baik-baik saja. Tetapi akan ada badai peraturan yang hebat yang melesat kapan saja. Menurut perkiraan saya, bahkan tingkat istana abadi mungkin bisa dijarah sampai mati oleh angin ini."
Baru sekarang Ling Han benar-benar terkejut. Tingkat istana abadi sudah berdiri di tingkat ketiga di alam surgawi, dan di atasnya adalah tingkat asal ascending dan tingkat raja surgawi. Jika badai peraturan semacam ini dapat menjarah tingkat istana abadi sampai mati, maka tingkat kekuatan tertinggi di sini setidaknya harus tingkat asal naik. Di dalam tanah kuno yang dibuang, sebenarnya muncul kekuatan pada tingkat-tingkat asal naik setidaknya. Ini tidak terbayangkan. Di sisi lain, ekspresi Pang Zhen gelap, dan dia merasakan dorongan untuk melakukan pembunuhan. Dia adalah anak ajaib dari alam surgawi, tapi lihat situasinya sekarang. Begitu banyak orang benar-benar berkumpul di sekitar Ling Han, dan bahkan wanita yang dia lihat telah melemparkan dirinya ke dalam pelukan Ling Han. Orang-orang ini hanya ingin masuk ke alam surgawi, dan itulah mengapa mereka sangat menjilat pemuda ini. Sebuah pikiran melintas di kepala Pang Zhen. Dia bisa mengeluarkan beberapa informasi pada waktu yang tepat. Tidak hanya dia mampu membuka pintu ke alam surgawi, dia sendiri bahkan adalah keturunan kekuatan besar alam surgawi. Kamu hanya Genesis Tie yang hanya akan menjadi semut setelah memasuki alam surgawi, jadi bagaimana kamu bisa bertahan hidup tanpa bergantung pada dukungan kekuatan besar? Namun, dia tidak berani membawa siapapun ke alam surgawi. Ini adalah aturan berlapis besi dari alam surgawi. Jika ketahuan bahwa ada orang yang diam-diam membawa seseorang ke alam surgawi, akan ada kekuatan tingkat raja surgawi yang akan datang secara pribadi dan memusnahkan seluruh klan. Sesuatu seperti itu pernah terjadi di masa lalu. Dalam kekuatan tingkat-tingkat asal ascending, ada seorang junior yang telah memasuki alam kuno untuk pelatihan dan mengembangkan hubungan naas. Dia kejam dan meninggalkan wanita itu, hanya membawa anaknya sendiri ke alam surga. Tapi apa hasilnya? Di saat kecerobohan, ditemukan bahwa anak itu lahir di alam kuno, dan itu mengakibatkan seluruh kekuatan dilenyapkan dalam semalam. Itu adalah kekuatan tingkat-tingkat asal ascending. Jadi, dia hanya akan menggunakan alam surgawi paling banyak sebagai kepura-puraan, dan bersaing dengan Ling Han dalam popularitas. Tetapi untuk benar-benar membawa siapapun ke alam surgawi, dia tidak akan berani melakukan hal seperti itu bahkan jika mereka memenggalnya. Sekelompok orang desa ini sama sekali tidak tahu seberapa ketat alam surgawi tentang masalah imigrasi ilegal. Chapter 1664. Sumber Sungai Besar. Buah psikis alami. Kaisar surgawi petir dan api menjilat bibirnya. Jika mampu meningkatkan kultivasi hingga ascending origin tier, maka itu akan menjadi harta yang sangat berharga bahkan bagi saya. Kakek anjing, itu semua kakek anjing. Anjing hitam besar itu melompat keluar. Nak, kau tidak tahu bagaimana menghormati orang yang lebih tua dan lebih baik? Aku belum pernah melihat atasan, tapi aku memang melihat anjing tua yang tidak tahu malu. Kaisar surgawi petir dan api tertawa mengejek. Kamu berani menghina saya? Pakan, anjing hitam besar itu segera bertengkar dengan Kaisar guntur dan api surgawi. Ling Han mengabaikan sepasang pelawak ini. Dia melihat ke depan. Ada aura hitam muncul dari tanah. Itu sangat tenang, dan tanaman saat ini tumbuh sekitar 10 mil di depan mereka, memancarkan cahaya dao yang berkilauan. Buah psikis alami, perwujudan aturan langit dan bumi. Secara teori, nilainya melampaui semua jenis obat surgawi. Tentu saja, jika Anda tidak beruntung, dan menemukan salah satu yang tidak cukup dewasa, dan hanya dapat meningkatkan kultivasi Anda ke tingkat duniawi yang memisahkan, Anda hanya bisa menangis. Iya ya, Xiao Gu juga melihat ke depan, tetapi itu tidak melihat buah psikis alami, melainkan area yang lebih jauh. Sebenarnya, setelah 100 mil, bahkan penglihatan para orang suci akan mulai mengecewakan mereka. Mereka hanya bisa melihat hembusan ki hitam naik, sedangkan area lainnya tidak jelas. Saat ia menyaksikan, ekspresi Xiao Gu tanpa sadar berubah. Cahaya hijau muncul dari matanya lagi, dan itu mengungkapkan ekspresi kemarahan. Tiba-tiba, itu meraung keras. Iya ya, kemudian, itu dibebankan. Ling Han tidak berhasil menghentikannya tepat waktu.
Dia ingin mengejarnya, tetapi menyadari bahwa aura hitam telah menjadi setajam bilah dalam proses berlari dan menimbulkan ancaman yang menakutkan baginya. Dia tidak dapat mengeksekusi efek penuh bahkan dari kecepatan ekstrim lightning flash. Dia tidak berhasil menghentikannya, dan Xiao Gu telah menyerbu ke tempat yang sangat jauh seperti embusan angin. Orang ini seharusnya tidak mati. Ling Han perlahan mundur. Di tempat ini, fisiknya juga tidak berguna karena bahkan Immortal Palace Tie bisa dibunuh. Jadi bagaimana mungkin fisik Half-Star Pseudo Divine Metalnya cukup? Semua Raja Suci berseru kaget karena Xiao Gu sudah bergegas 6-7 mil ke depan, jauh melebihi batas mereka. Orang ini mungkin bisa memetik obat surgawi, semua orang sangat senang. Selama obat surgawi bisa dipetik, maka mereka akan memiliki harapan untuk merebutnya. Kalau tidak, mereka hanya bisa tinggal di sini dan menonton tanpa daya. Tidak baik, namun, masa segera berteriak. Tubuh Xiao Gu hancur. Sama sekali tidak mampu menanggung kerusakan yang disebabkan oleh tanah yang fatal ini. Ling Han, sementara itu, tidak terlalu khawatir. Tubuh ini hanya dibentuk oleh Xiao Gu. Bentuk aslinya adalah tulang. Selama bentuk aslinya tidak dihancurkan, ia dapat dengan mudah membentuk tubuh lain lagi. Daging dan darah Xiao Gu jatuh sepotong demi sepotong, dan segera hanya ada kerangka yang tertinggal. Namun masih berlari dengan cepat ke depan. Itu sudah sampai di sisi pengobatan surgawi. Tapi bertentangan dengan harapan semua orang, Xiao Gu tidak berhenti, dan terus berlari ke depan dengan kecepatan tinggi. Ini, semua orang bingung. Kamu telah berkorban begitu banyak, namun sebenarnya tidak memetik obat surgawi tepat di depanmu. Apakah kamu sudah buta? Xiao Gu masih berlari. Tulangnya jatuh satu demi satu. Dan akhirnya hanya tersisa satu, dan itu adalah bentuk aslinya, yang memancarkan cahaya hijau yang berkilauan. Itu bergegas ke area aura hitam yang tak terbatas itu. Saat jarak 100 mil dilampaui olehnya, tidak ada yang mampu melihat Xiao Gu. Itu benar-benar menghilang tanpa jejak. Semua orang bertukar pandang, ekspresi mereka benar-benar tercengang. Apa-apaan ini? Namun Ling Han muncul dengan sebuah pikiran. Xiao Gu sama sekali tidak cocok dengan penduduk asli di sini, dan alasan mendasarnya adalah sistem budidaya penduduk asli di sini, dan semua ini berasal dari sungai besar. Tepatnya, itu adalah sumber sungai besar. Dan sekarang, Xiao Gu menyerbu ke arahnya, tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi setelah itu, dan mereka hanya bisa menunggu. Setelah 3 hari, mereka melihat lampu hijau berkedip-kedip di kejauhan. Xiao Gu dengan sangat cepat muncul. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh lampu hijau. Tentu saja, itu masih hanya tulang, dan keluar dari aura hitam dengan cepat. Itu berhenti di depan Ling Han, dan membentuk kembali daging dan darah. Kemudian, ia melepaskan Yaya yang lemah, dan pingsan. Apakah Xiao Gu telah pergi ke sumber sungai besar itu? Jika ya, apa yang ditemui di sana? Tampaknya telah melalui pertempuran berdarah, dan menderita luka yang sangat parah. Itu terlihat sangat lelah. Semua orang penasaran, tapi Xiao Gu belum sadar, jadi tidak ada yang bisa mereka tanyakan. Ling Han menyuarakan pertanyaan kepada menara kecil, dan bertanya, tahukah kamu apa yang terjadi di sini? Menara kecil terdiam sesaat sebelum menjawab, ini adalah sistem kultivasi yang benar-benar baru. Saya juga belum pernah mendengarnya. Sistem budidaya yang berbeda harus sesuai dengan lingkungan alam yang berbeda. Ini terlalu aneh. Bisakah kamu menggunakan kekuatan menara hitam untuk membantuku masuk ke area ini? Ling Han bertanya lagi. Jika Anda berpikir bahwa Anda telah hidup cukup lama, Anda dapat mencobanya, kata menara kecil, berlidah tajam seperti biasanya. Ling Han tentu saja tidak akan mengingatnya. Kalau tidak, dia sudah lama mati karena amarah. Dia kemudian bertanya, lalu bagaimana dengan Xiao Gu? Bisakah Anda membedakan asalnya? Sekali lagi, menara kecil tidak langsung menjawab, dan akhirnya berkata, saya punya beberapa tebakan. Itu seharusnya terkait dengan Raja Surgawi, tapi untuk detailnya, aku juga tidak terlalu yakin. Bagaimanapun, saya belum sepenuhnya pulih. Terkait dengan A Celestial King, Ling Han tertegun, tapi langsung mengangguk. Kaisar Langit Petir dan Api telah mengatakan bahwa aura hitam ini bahkan mampu membunuh tingkat istana abadi.
jadi sangat mungkin bahwa itu bisa menjadi kekuatan pertempuran di tingkat Raja Surgawi. Kemudian, melihat Xiao Gu bisa masuk dan kembali darinya, bisa dibayangkan bahwa itu memiliki hubungan dengan Raja Surgawi. 3 hari kemudian, Xiao Gu sadar kembali. Iya ya, sepertinya dia benar-benar melupakan masalah luka sebelumnya, dan berseru dengan gembira, terlihat sangat energik. Kemampuan pemulihan ini sangat luar biasa. Xiao Gu, apa yang kamu lihat di dalam? Ling Han bertanya. Xiao Gu berkata, iya ya, untuk beberapa saat. Ia hanya tahu bagaimana meniru ucapan, dan satu-satunya frase yang bisa dikatakan secara independen adalah, iya ya. Setelah membuat tanda dan memberi isyarat untuk waktu yang lama, masih belum ada kesimpulan, yang membuat semua orang sangat cemas. Aku benar-benar ingin menggigit orang ini, anjing hitam besar itu bergumam, tapi dia hanya menggerutu. Dia pasti tidak berani melakukan hal seperti itu. Matanya sangat tajam, dan dia bisa melihat betapa luar biasanya Xiao Gu. Ling Han berpikir sejenak, lalu berkata, Xiao Gu, apa kamu tahu bagaimana melakukan ini? Dia mengambil sebagian dari ingatannya, dan mengubahnya menjadi gambar. Iya ya, Xiao Gu langsung mengangguk. Itu juga mengeluarkan satu jari, dan gambar memori segera muncul. Maju cepat sedikit. Dengan sangat cepat, adegan Xiao Gu mengisi aura hitam muncul. Ling Han tidak memintanya untuk maju cepat lagi, melainkan menonton dengan konsentrasi penuh. Yang lainnya juga sama. Mereka hampir terbunuh oleh rasa ingin tahu mereka. Rahasia macam apa yang sebenarnya tersembunyi di dalam aura hitam ini? Dan apakah yang ada di sumber sungai besar itu? Mengapa sungai dapat memelihara begitu banyak elit, dan sistem budidaya yang sama sekali berbeda bahkan muncul? Mereka melihat bahwa saat Xiao Gu menyerbu ke dalam aura hitam, dengan sangat cepat hanya ada tulang yang tersisa, dan itu melepaskan cahaya hijau, yang menahan kemampuan korosif dari aura hitam. Itu dibebankan ke depan. Namun, kecepatan Xiao Gu juga secara bertahap melambat. Aura hitam ini memberikan tekanan yang luar biasa padanya. Ketika Xiao Gu tidak tahan lagi, dan hanya bisa berbalik, sungai besar telah mencapai sumbernya, dan bayangan hitam besar muncul di depan. Itu adalah mayat. Chapter 1665. Serahkan obat surgawi. Ini adalah raksasa yang terlihat seperti manusia, namun memiliki 2 pasang mata, dengan satu pasang sedikit di atas dan yang lainnya sedikit di bawah, namun mereka praktis saling tumpang tindih. Kulitnya sama sekali tidak gelap. Sebenarnya, itu emas, seperti logam, tetapi ada banyak pola hitam di kulit keemasannya, dan salah satu dari mereka sepertinya mampu menekan semua langit. Aura hitam tak berujung itu memancar tepat dari tubuhnya, dan berubah menjadi sungai besar yang bergelombang, dan masih ada darah yang mengalir keluar dari tubuhnya. Ini menjadi substansi inti di dalam sungai besar. Sumber budidaya alam misteri ini sebenarnya adalah mayat. Ini terlalu mengejutkan. Hanya meminum air sungai, melakukan kontak dengan sedikit niat bela diri raksasa ini, telah menyebabkan pembentukan sistem kultivasi yang sama sekali baru. Dan di tempat ini, sudah berapa tahun itu ada? Di mana ada catatan resmi, mereka telah mencapai ratusan miliar tahun yang lalu. Setidaknya 100 miliar tahun, tapi masih ada darah yang mengalir dari raksasa ini. Dilihat dari penampilannya, sepertinya tidak akan ada kesulitan untuk terus mengalir selama 100 miliar tahun lagi. Selanjutnya, Xiao Gu yang berlari kembali, yang tidak ada artinya. Semua orang tidak bisa berkata-kata, dan bahkan Pang Zhen tercengang. Dia sama sekali tidak berpikir bahwa hal yang menakjubkan seperti itu akan muncul di sini. Dia harus melaporkan ini ke klan. Mungkin Raja Surgawi telah meninggal di sini. Teknik budidaya Raja Surgawi, matanya langsung membelalak. Jika mereka bisa mendapatkan teknik budidaya Raja Surgawi, klan Pang pasti akan meroket dari kekuatan 2 bintang menjadi 3 bintang, 4 bintang, atau bahkan sampai 5 bintang, dan menjadi kekuatan tingkat Raja Surgawi. Ling Han mengangguk, dan bertanya, Xiao Gu,
Bisakah kamu mengambil obat itu kembali? Dia menunjuk ke buah psikis alami. Iya ya, Xiao Gu tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan segera berlari. Itu menggali buah psikis alami bersama dengan sebagian besar tanah, dan kemudian berlari kembali ke sisi Ling Han, memberinya obat surgawi seolah-olah itu memberinya harta karun. Semua orang melihat ini, dan hampir berteriak, idiot. Itu adalah obat surgawi, Anda benar-benar memberikannya kepada orang lain. Apakah Anda sangat bodoh, tidak mengetahui nilai obat surgawi, atau apakah Anda begitu murah hati, orang kaya? Mari berteman juga. Serahkan obat surgawi, Pang Zhen tiba-tiba menyatakan, matanya terfokus pada Ling Han. Begitu dia keluar dari alam misteri ini, dia akan kembali ke alam surgawi dan melaporkan masalah ini kepada para tetua klan. Tetapi sebelum itu, dia pasti harus mendapatkan obat surgawi ini. Jika dia menunggu sampai elit besar dari klan masuk ke alam kuno, bahkan jika buah psikis alami tidak dikonsumsi oleh Ling Han, itu juga tidak akan jatuh ke tangannya. Itu pasti akan diambil oleh elit besar klan. Bagaimana jika mereka bisa menggunakan ini untuk menerobos ke tingkat asal naik? Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, bukan dia yang akan meletakkan tangannya di atasnya. Tapi sekarang kasusnya berbeda. Dia hanya perlu mendapatkan obat surgawi ini, lalu membunuh semua orang untuk mencegah mereka membocorkan kebenaran, dan siapa yang tahu bahwa dia telah memperoleh obat surgawi untuk sedikitnya. Bahkan jika dia tidak membunuh semua orang, dan hanya mengkonsumsi obat surgawi, klan hanya akan dapat menerimanya secara diam-diam dan dengan sungguh-sungguh memeliharanya. Jadi, dia segera menjadi bermusuhan. Itu benar, serahkan. Ini milikku. Anjing hitam besar itu melompat untuk ikut serta dalam kegembiraan. Kamu harus memberikannya padaku. Kaisar surgawi petir dan api juga tidak mau mundur selangkah. Dengan interupsi pria dan anjing ini, itu langsung mengurangi efek mengancam dari kata-kata Pang Zhen dengan tajam, membuatnya tampak seolah-olah dia sedang bercanda. Pang Zhen tidak bisa membantu tetapi dengan dingin, dan mengulurkan tangan ke arah anjing hitam besar dan kaisar petir dan api surgawi. Kalian berdua, diam. Anjing hitam besar dan kaisar petir dan api surgawi buru-buru mengelak dalam sekejap. Mereka baru saja maju ke tingkat Saint menengah, dan belum mampu melawan tahap puncak Saint King. Terutama ketika Saint King ini secara bersamaan memahami peraturan dua alam, dan memiliki kecakapan pertempuran yang lebih kuat. Serahkan, Pang Zhen berteriak lagi, dan memulai serangan ke Ling Han. Kamu sudah keterlaluan. Raja Suci Bulu Biru dan para elit lainnya mulai bergerak. Sebelumnya, mereka telah berdiri di sisi yang sama dengan Ling Han, dan sekarang mereka secara alami akan mendukung Ling Han sepenuhnya juga. Hanya sekumpulan semut, kamu benar-benar berpikir bahwa kamu semua bisa menjadi sederajat denganku? Pang Zhen mendengus. Peng, peng, peng. Dia melakukan beberapa pukulan, dan memaksa Raja Suci Bulu Biru dan yang lainnya mundur. Bahkan dalam pertarungan 1 lawan 9, dia berada di atas angin. Bukan karena dia lebih berbakat aneh, tapi lebih karena peraturan yang dia pegang lebih lengkap, jadi dia secara alami memiliki keuntungan dalam hal kekuatan bertarung. Raja Suci Bulu Biru dan yang lainnya terkejut. Meskipun Pang Zhen telah bergerak sebelumnya, dia jelas tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jadi kekuatan aslinya sebenarnya sangat mengesankan. Pang Zhen mengambil 1 langkah lagi ke depan, namun melihat permaisuri yang sangat anggun itu berdiri di depannya, memandang ke bawah dengan sikap yang sangat bangga, dan meludahkan 1 kata. Skram, Diahu. Meskipun permaisuri sangat cantik, ditakdirkan bahwa dia tidak bisa membawanya kembali ke alam surga, dan hanya bisa bermain-main dengannya di sini. Sekarang setelah pikiran ini muncul di benaknya, dia telah kehilangan kesabarannya, dan tidak mau repot-repot menggunakan keahlian pacaran padanya ini juga karena penampilan Ling Han, yang memungkinkan dia untuk menyadari bahwa pengejarannya terhadapnya tidak mungkin dilakukan. Menjadi orang yang sukses, dia bisa mengambil kecantikan ini untuk dirinya sendiri, dan menikmatinya sebanyak mungkin sebelum dia menerobos ke tingkat mundane yang memisahkan. Jika tidak, setelah dia menjadi Severing Mundane Tier, dia tidak akan bisa dengan mudah turun ke alam kuno lagi. Tanpa esensi surgawi dari keabadian, umurnya akan memendek tidak terlalu lama setelah itu,
dan dia tidak lagi memiliki harapan untuk mencapai keabadian dalam hidup ini. Luansing, kamu bukan tandinganku, minggir, katanya dengan tenang, nadanya dipenuhi rasa percaya diri yang sangat kuat. Kamu sedang mendekati kematian, permaisuri pindah. Kesembilan doppelgangernya muncul, masing-masing menggunakan teknik surgawi yang berbeda. Ini jauh lebih dahsyat daripada kekuatan mistik tubuh Dewa Logam yang tidak dapat digerakkan. Ling Han hanya bisa memiliki 4 lengan lagi, paling banyak, namun dia langsung menghasilkan 9 tubuh lainnya, yang tidak memiliki perbedaan sedikit pun dari tubuh utama. Bagaimana mungkin teknik Raja Surgawi tidak luar biasa? Boom, boom, boom. Berbagai teknik langit menerjang Pang Zhen seperti tsunami yang berniat menenggelamkannya. Pang Zhen terpana oleh kekuatan permaisuri, tetapi sama sekali tidak takut bertempur sengit dengan permaisuri. Dia adalah jagoan besar di antara tembakan besar Genesis Tier, jadi dia tentu saja tidak akan takut pada seorang medium Saint. Tetapi bahkan dengan keunggulan 2 level kecil, dia hanya memiliki sedikit keuntungan. Pertama, ini karena permaisuri telah mengembangkan teknik Raja Surgawi, jadi kekuatan bertarungnya jauh melampaui rekan-rekannya, dan kedua, dia telah berkultivasi ke tingkat puncak sejati di tingkat Sungai Abadi, memiliki seluruh 10 juta bintang, dan ini selanjutnya meningkatkan kemampuannya untuk mengalahkan semua yang sederajat. Kedua faktor ini ditambahkan bersama-sama memungkinkannya untuk melawan Pang Zhen dan tidak dikalahkan. Tapi itu tidak bisa dikalahkan. Namun, ini sudah menyebabkan mata Blue Feather Saint King dan yang lainnya muncul karena terkejut. Sebelumnya, mereka hanya tahu bahwa permaisuri sangat kuat, mampu menjadi setara dengan mereka, tetapi sama sekali tidak membayangkan bahwa dia sudah melampaui mereka. Itu tidak mungkin, kan? Mereka tidak dapat melakukan satu serangan pun dari Pang Zhen, namun permaisuri bisa berdiri teguh melawannya, dan hanya memiliki sedikit kerugian. Seberapa lebih jelas hal ini dapat membuat segalanya bagi mereka, kamu memang sangat kuat, tapi jelas bukan tandinganku, Pang Zhen berkata dengan dingin. Bagaimanapun, ada keuntungan dari 2 level kecil. Permaisuri tidak repot-repot menjawab, kekuatan bertarungnya memang sedikit lebih rendah, tapi jangan lupa bahwa 10 tubuhnya bisa mendistribusikan kekuatan serangan di antara mereka sendiri, dan ini setara dengan peningkatan lebih lanjut dari 1 bintang kecakapan pertempuran. Dia mungkin tidak bisa memenangkan pertarungan ini, tapi belum pasti dia juga akan kalah. Istriku, izinkan aku, kata Ling Han sambil tersenyum. Apapun yang berhubungan dengan kekerasan dan paksaan, serahkan saja padanya. Permaisuri hanya harus tetap cantik dan bangga. Chapter 1666. Menderita konsekuensi dari tindakannya sendiri. Permaisuri segera berhenti, berbalik, dan tersenyum indah pada Ling Han. Rasanya seperti 10 juta bunga bermekaran pada saat yang sama, indah tak terlukiskan. Ling Han tidak bisa membantu tetapi mengambil langkah ke depan, melingkarkan lengannya di pinggang ramping permaisuri, dan mencium bibir merahnya. Permaisuri menanggapi dengan penuh semangat, kunci hitamnya mengalir turun seperti air terjun. Mereka yang menunjukkan kasih sayang di depan umum akan mati dengan sangat cepat, gumam anjing hitam besar itu. Pasangan sialan, Kaisar Surgawi Petir dan Api berkomentar selanjutnya. Guk, kamu berani menghina kakek anjingmu? Anjing hitam besar itu segera melompat, dan mengarahkan gigitan ke Kaisar Surgawi Petir dan Api. Wajah Pang Zhen menjadi pucat. Apakah kalian sudah selesai? Ling Han tidak mempedulikannya sama sekali, dan hanya mencium dalam-dalam istrinya yang cantik. Sial, Pang Zhen meraung keras, melompat keluar dan mengulurkan tangan untuk meraih Ling Han. Dia akan membunuh pria ini. Tapi Ling Han bahkan tidak mengangkat kepalanya, dan dengan sangat santai menjentikkan jarinya. Tiba-tiba, kilatan pedang Qi menyapu, menyilaukan langit. Namun ekspresi Pang Zhen sangat berubah. Dia buru-buru menyalurkan kekuatan penuhnya ke pertahanan. Weng, banyak garis cahaya keemasan melonjak keluar dari tubuhnya, membentuk perisai di depannya, dan secara mengejutkan ada karakter Pang di perisai. Peng, pedang Qi mendarat di perisai,
dan perisai ini segera dipotong menjadi dua. Kekuatan pedang Qi tidak berkurang, dan terus menebas. Dengan ada semburan darah dari dada Pang Zhen. Seluruh tubuhnya telah dipaksa mundur sekitar 50 meter, kakinya menciptakan lekukan yang sangat dalam di tanah, dan baru kemudian dia berhenti. Wah, dia meludahkan seteguk darah, wajahnya berubah pucat pada awalnya sebelum memerah. Dia memandang Ling Han dengan kaget, sama sekali tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Dia hanyalah seorang suci agung, namun sebenarnya bisa mengalahkannya dengan mudah. Ini terlalu tidak adil. Tunggu, mungkinkah? Jantungnya tanpa sadar bergetar. Jadi pemuda ini telah membudidayakan 10 juta bintang sebelum menerobos ke tingkat kejadian. Kalau tidak, dengan jarak lebih dari 1 level, pasti tidak mungkin dia bisa dikalahkan. Dan begitu mengerikannya, tunggu, ada wanita itu juga. Dia berbalik ke arah permaisuri lagi. Kecantikan yang luar biasa ini pasti juga telah mengembangkan 10 juta bintang sebelum menerobos ke tingkat kejadian. Dan itulah mengapa dia cukup kuat untuk menentangnya. Dan pemandangan ini juga menyebabkan Blue Feather Saint King dan yang lainnya berlutut dengan takjub. Memang, itu seperti yang mereka prediksi. Setelah Ling Han maju ke Great Saint Tier, dia akan menjadi sangat kuat. Tanyakan saja, siapa yang mungkin bisa menandinginya di seluruh alam kuno? Baru sekarang Ling Han mengangkat kepalanya. Wajah cantik permaisuri memerah, dan sangat mempesona, bahkan para orang suci itu merasakan jantung mereka berdebar kencang, meskipun mereka semua mempertahankan ekspresi serius. Tidak berani menunjukkan sedikit pun emosi mereka. Anda harus bercanda, Ling Han saat ini sudah cukup kuat untuk membunuh siapapun yang menghalangi jalannya. Siapa yang berani punya ide tentang wanitanya? Apakah mereka lelah hidup? Selain itu, mereka masih berharap Ling Han bisa membawa mereka ke alam surgawi. Pang Zhen mengertakkan gigi. Obat surgawi terlalu menarik, jadi dia tidak puas untuk pergi begitu saja. Dia tiba-tiba mengeluarkan liontin giok dan menyatakan, jika kamu tidak ingin mati, serahkan obat surgawi dengan patuh. Kalau tidak, saat aku memecahkan alat terlarang ini, kalian semua harus mati. Dia tidak hanya melempar ancaman di sini. Liontin giok ini telah dianugerahkan kepadanya oleh para tetua, dan setelah meledak, itu bisa melepaskan kekuatan yang menakutkan pada level Pseudo Severing Mundane Tier. Tidak peduli bahkan jika Anda seorang Saint King, di depan kekuatan Pseudo Severing Mundane Tier, satu-satunya takdir Anda akan berubah menjadi abu. Oh, barang apa itu? Ling Han bertanya, sangat penasaran. Pang Zhen merasa seperti akan menjadi gila. Apakah ini saatnya untuk penasaran tentang barang apa ini? Mengapa begitu sulit untuk berkomunikasi dengan orang ini? Dia berseru, jangan paksa aku. Ini adalah alat terlarang, dan memiliki kekuatan tak terbatas. Semua yang berada di bawah tingkat mundane yang putus akan mati, hanya karena kamu mengatakan itu memiliki kekuatan tak terbatas. Bukan, saya tidak percaya itu. Ling Han menggelengkan kepalanya. FCK, otot berkedut di pipi Pang Zhen. Dia benar-benar tidak ingin menggunakan alat terlarang ini, karena ketika serangan ini melonjak, tidak hanya Ling Han yang akan mati, bahkan permaisuri juga akan mati. Dia agak benci melakukannya. Dia benar-benar tidak akan dapat menemukan wanita lain dengan kecantikan yang begitu indah. Ling Han, Blue Feather Saint King dan yang lainnya memanggil. Dilihat dari tampilan Pang Zhen, dia sepertinya tidak hanya berbohong. Jika kamu punya nyali, maka meledak saja, namun Ling Han masih memprovokasi Pang Zhen. Pang Zhen akhirnya tidak tahan lagi. Bagaimanapun, jika dia tidak bisa membunuh Ling Han, dia juga tidak mungkin mendapatkan permaisuri. Karena itu masalahnya, jika dia tidak bisa mendapatkannya, maka tidak ada yang boleh memilikinya. Tiba-tiba, dia memecahkan liontin giok itu. Membuang, Ling Han mengulurkan tangan, dan seluruh orang Pang Zhen langsung menghilang. Tapi itu hanya sesaat. Boom, badai energi yang menakutkan tiba-tiba muncul entah dari mana, menyapu ke segala arah. Namun, itu hanya tahap puncak Saint King yang paling banyak berkuasa, dan sama sekali tidak cukup untuk memberikan serangan fatal terhadap mereka. Itu sangat sederhana. Pang Zhen dan alat terlarang itu telah dibuang bersama-sama, tetapi karena kekuatan yang dilepaskan alat terlarang terlalu menakutkan, itu meledak bahkan ketika periode banishment belum berakhir.
Tetapi juga karena ini, sejumlah besar kekuatan telah digunakan untuk meledakkan kekosongan, menyebabkan kekuatan alat terlarang menjadi sangat berkurang. Sebaliknya, Pang Zhen yang menderita, pada awalnya, tidak mungkin dia juga akan terpengaruh oleh kekuatan alat terlarang, karena dia berada di tengah. Namun, siapa yang memintanya untuk dibuang bersama ke ruang tertutup, energi kekerasan tanpa henti menabrak dan memantul di angkasa, dan secara alami menghantamnya dengan fatal terlebih dahulu. Dan sekarang, tidak ada sedikit pun yang tersisa darinya. Dia telah menderita akibat dari tindakannya sendiri. Blue Feather Saint King dan yang lainnya semua ternganga karena terkejut. Masalahnya diselesaikan begitu saja. Ling Han tersenyum tipis dan berkata, "Sekarang kita sudah selesai, mari berkemas dan pergi. Semuanya, sudah waktunya kita bisa kembali." The Saint Kings semua mengangguk setuju dengan kosong, dan merasa bahwa semuanya begitu nyata. Hanya setelah waktu yang lama berlalu barulah mereka kembali ke akal sehat mereka. Karena Ling Han telah menjadi orang suci yang agung, itu berarti mereka akan bisa masuk ke alam surgawi. Mereka semua mengungkapkan keinginan untuk kembali ke tanah terlarang mereka sendiri dan membuat beberapa persiapan, lalu segera membawa semua anggota klan mereka untuk mencari Ling Han lagi. Sementara itu, Ling Han berkata tidak perlu terburu-buru. Dia masih akan tinggal di alam kuno setidaknya selama 10 tahun. Mengapa? Dia akan melepaskan kesengsaraan surgawi orang lain. Dia ingin mendapatkan sejumlah besar cairan kesengsaraan surgawi sebelum dia pergi. Semua orang kembali. Meskipun suku Tian tahu bahwa obat surgawi telah dipetik, mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dengan reputasi yang telah dibangun Ling Han melalui prestasi bela dirinya, siapa yang berani mengingini sesuatu yang sudah masuk ke sakunya? 2 hari kemudian, semua orang luar meninggalkan suku Tian dan datang ke suku Yuan di mana mereka pertama kali tiba. Selama mereka belum mencapai tahap puncak Saint King Tier, mereka bisa berkultivasi di sini, dan itu pasti mampu meningkatkan tingkat budidaya mereka beberapa kali. Semua Raja Suci pergi. Mereka harus kembali secepat mungkin untuk membuat persiapan memasuki alam surgawi. Ling Han juga pergi. Dia akan pergi ke Kekaisaran Ling Agung dan memilih beberapa orang untuk dibawa ke alam surgawi. Sebelum dia pergi, dia memperingatkan semua orang untuk tidak terburu-buru untuk menerobos. Tidak peduli apa, mereka harus menunggu sampai dia kembali. Bagaimanapun, dengan kecepatannya saat ini, perjalanan pulang hanya akan memakan waktu paling lama 2 tahun. Semua orang setuju, dan Ling Han berangkat. Kali ini, dia hanya membawa permaisuri bersamanya karena permaisuri telah mencapai tahap puncak tingkat suci menengah, dan tidak perlu meningkatkan kekuatan asal lebih jauh, dan hanya membutuhkan pemahaman tingkat kultivasi, jadi dia membutuhkan bantuan dari pohon reinkarnasi. Permaisuri pergi ke pengasingan untuk memahami di dalam menara hitam, sementara Ling Han menuju ke kerajaan Ling Agung, menginjak jalur emas. Ini akan menjadi perjalanan terakhirnya ke Kekaisaran Ling Agung. Jika dia kembali, itu pasti ketika dia kembali dari alam surgawi. Chapter 1667. Perjamuan. Dengan kecepatan Ling Han, kembali ke Joint Peace Planet memang tidak membutuhkan terlalu banyak waktu. Setelah maju ke Great Saint Tier, batas level kultivasinya terus dibuka. Dia telah mendapatkan peningkatan terobosan dalam Lightning Flash. Meskipun kecepatannya tidak meningkat, waktu di mana dia dapat terus menggunakannya telah diperpanjang. Awalnya, dia memperkirakan dia akan tiba dalam waktu sekitar 1 tahun, tetapi sebenarnya, dia hanya membutuhkan waktu 9 bulan karena dia telah menggunakan Lightning Flash dalam perjalanan untuk mempercepat dirinya, yang menyelamatkannya sebanyak 3 bulan waktu. Setelah kembali ke kerajaan Ling Agung, Ling Han tidak membuat keriuhan besar tentang itu, tetapi ketika Feng Poyun dan yang lainnya tahu bahwa dia telah menjadi orang suci, mereka masih sangat terkejut dan senang, dan bertekad untuk mengadakan perayaan untuk dia. Ketika berita itu menyebar, para elit dari bintang-bintang besar di sekitarnya semuanya datang secara pribadi pertama,
untuk melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan kedua, mereka tidak berani absen. Seorang Sein telah menggantikan Dao, dan kamu sebenarnya tidak datang untuk memberikan ucapan selamat? Apakah Anda meremehkan orang suci? Pesta ini tentu saja membutuhkan waktu untuk bersiap, dan Ling Han memulai pekerjaannya untuk memindahkan orang. Mereka yang ada di sisinya secara alami masuk ke menara hitam, tetapi tidak mungkin Ling Han begitu mempercayai setiap orang dan membiarkan menara hitam menjadi pengetahuan publik. Dia mulai menempa alat dewa tata ruang, dan ketika saatnya tiba, dia hanya perlu menempatkan orang di dalam, dan dia akan dapat membawa beberapa orang lagi bersamanya. Selain itu, dia tidak berencana membawa terlalu banyak orang ke alam surgawi. Pertama, semua orang jauh dari menyentuh langit-langit kekultivasi mereka, dan tidak masalah bagi mereka untuk tinggal di alam kuno terlebih dahulu dan mencapai tingkat tubuh surgawi, tingkat sungai abadi, dan tingkat kejadian. Kedua, dia tidak memiliki dasar sama sekali di alam surgawi. Jika dia membawa banyak orang bersamanya, pengaturan seperti apa yang harus dia buat untuk mereka, dan di masa depan, setelah dia maju ke Severing Mundanetier, dia akan dapat dengan bebas melakukan perjalanan ke sana kemari antara Celestial Realm dan Ancient Realm. Dia hanya harus lebih cepat untuk menghindari nasib putus umurnya. 5 hari kemudian, para elit dari Chaotic Star Majestic Empire adalah yang pertama tiba. Ada menteri kiri dan kanan dan jenderal besar. Di galaksi ini, mereka adalah elit yang berdiri di puncak, tetapi di depan Ling Han yang sekarang, mereka bahkan tidak berani berdiri tegak. Sein, itu adalah naga sejati dari 9 surga, menteri kiri juga sedih. Di masa lalu, dia bahkan telah memperingatkan Ling Han untuk menjaga jarak dari putri bungsunya, dan berpikir bahwa Ling Han tidak layak untuk bergaul dengannya. Tetapi sekarang, jika dia tahu bahwa Ling Han akan menjadi orang suci, bagaimana mungkin dia keberatan? Siapa tahu, dia mungkin sudah menjadi ayah mertua dari orang suci sekarang. Mendesah, namun, hubungan Li Weiwei dan Ling Han masih bersahabat. Sebenarnya, mereka berdua hanya memiliki persahabatan yang sangat murni. Hanya Lev Minister sendiri yang memiliki kesalahpahaman. Gadis ini sangat riang, dan saat dia melihatnya, dia berteriak, Ling Han, gadis." Wajah Lev Minister menjadi hijau karena shock, dan buru-buru menarik putrinya kembali. "Itu adalah orang suci, Anda harus memberi salam dengan hormat." Li Weiwei mencibir kecil. Dia berpikir bahwa tidak banyak yang berubah dalam Ling Han dibandingkan dengan masa lalu. Jadi mengapa dia tiba-tiba harus memberi salam sekarang? Dia tidak berani melanggar perintah ayahnya, terutama karena ekspresi Lev Minister saat ini terlalu menyedihkan. Jika dia berani memanggil Ling Han lagi, ayahnya yang sudah tua mungkin akan pingsan karena kecemasan yang ekstrim. Dia membungkuk sedikit, akan membungkuk, namun Ling Han sudah meraihnya, dan mengulurkan tangannya ke udara. Sebuah kekuatan segera menghentikannya untuk terus membungkuk. Ling Han tersenyum, dan bertanya, "Apa gunanya kamu begitu tertutup denganku?" "Betul sekali." Li Weiwei sejak awal tidak ingin membungkuk, dan segera mengikuti arus. "Han kecil, kamu sangat luar biasa sekarang." Ling Han tertawa. "Itu benar. Menurutmu aku ini siapa?" Di depan teman-temannya, dia tidak keberatan sedikit digodanya. Ji Yuner juga datang, mengerucutkan bibir sambil tersenyum di sela-sela. Di masa lalu, di antara 3 wanita cantik di ibu kota kekaisaran, hanya dia dan Li Weiwei yang belum menikah, dan kehadiran mereka di sini juga menarik perhatian orang lain, terutama karena mereka memiliki hubungan dengan Ling Han, yang menyebabkan banyak memaksa untuk memiliki beberapa ide. Jika mereka bisa menikahi kedua wanita ini, bukankah mereka akan menaiki kapal besar Ling Han? Tentu saja, tidak semua orang berani berpikiran seperti itu. Takut Ling Han memiliki hubungan dengan kedua wanita yang tidak mereka sadari. Bagaimana jika mereka adalah kekasih, maka mereka benar-benar akan mencari kematian mereka sendiri. Setengah bulan kemudian, para elit dari bintang-bintang besar lainnya juga secara bertahap tiba, dan setengah bulan kemudian, perjamuan besar secara resmi dimulai. Ling Han duduk tinggi di singgasana, sementara ada massa di bawahnya. Ada sebanyak ratusan ribu orang, dan dimanapun dia memandang, ada kepala. Sementara itu, duduk di sampingnya adalah 2 saudara laki-lakinya, Feng Po Yun dan Mu Rongqing, dan pamannya, Yue Zenshan, dan sepupunya, Yue Kaiyu.
duduk di sebelahnya. Keduanya adalah yang paling terkejut. Sebelumnya, Ling Han telah menyatukan seluruh alam bawah, dan bahkan membuka langit dan masuk ke alam abadi. Ini sudah tidak terduga bagi mereka, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa Ling Han akan menjadi tak terkalahkan bahkan di alam abadi sekarang, dan akan memasuki alam surgawi. Alam surgawi, tanah terakhir keabadian, Ling Han. Permaisuri mengirimkan pikiran mental ke Ling Han dari dalam menara hitam. Dengan pemikiran dari Ling Han, permaisuri dipanggil keluar. Ipar, Feng Po Yun dan Murong King menyapa. Mereka tahu bahwa permaisuri sedang mengasingkan diri di dalam menara hitam. Yue Kaiyu juga menyapanya, tapi tidak berani menatapnya terlalu lama. Kakak ipar ini terlalu cantik. Permaisuri mengangguk sebagai jawaban. Jika bukan karena fakta bahwa ketiga pria ini adalah kakak laki-laki Ling Han, dia tidak akan memperhatikan mereka. Dia sangat bangga. Akan menerobos, Ling Han bertanya. Permaisuri mengangguk. Tunggu aku. Dia mengambil langkah, dan sudah sampai di galaksi. Kesengsaraan orang suci besar yang harus dia jalani juga sangat menakutkan. Lebih menakutkan bahkan daripada kesengsaraan Saint King yang harus dilalui orang lain. Jika dia tidak terburu-buru pergi, Join Peace Planet tidak akan ada lagi. Yang Mulia, Menteri Kiri dan yang lainnya buru-buru membungkuk. Mereka relatif lebih menghormati permaisuri. Bagaimanapun, mereka telah dengan hati-hati hidup di bawah otoritas permaisuri selama sekitar 1 juta tahun. Boom, kilat tiba-tiba muncul di galaksi. Bahkan jika ada jarak tak terbatas yang memisahkan mereka, itu masih bisa terlihat dengan jelas. Beberapa raksasa petir setinggi ribuan meter muncul, mengelilingi dan menyerang permaisuri di galaksi. Wajah semua orang menjadi pucat saat mereka menyaksikan kilat seperti laut itu berkeringat dingin. Bahkan jika mereka berdiri di sini, mereka masih bisa merasakan betapa menakutkannya petir itu. Yang Mulia juga telah menjadi orang suci. Lev Minister dan yang lainnya sangat terkejut dan gembira. Di mata mereka, semakin kuat permaisuri, semakin baik secara alami. Mereka semua adalah tentara di bawah pemerintahan permaisuri. Hidup yang mulia, orang-orang yang termasuk dalam kerajaan agung bintang Chaotic semuanya berlutut dan membungkuk. Orang-orang dari kekaisaran Ling Agung, sementara itu, tersenyum bangga. Tidak peduli seberapa kuat permaisuri, dia tetap wanita raja mereka. Sosok Ling Han melompat, dan dia juga memasuki galaksi. Dia ingin membebaskan kesengsaraan surgawi permaisuri, dan mendapatkan sendiri beberapa cairan kesengsaraan surgawi. Saat ini, permaisuri mampu menandingi jenis kesengsaraan surgawi ini, tetapi tidak dapat dengan paksa masuk ke dalam kesusahan surgawi untuk mendapatkan cairan kesengsaraan surgawi. Bagaimanapun, permaisuri tidak memiliki fisik sekuat dia, dan tidak tahan diserang secara bersamaan oleh jutaan dan jutaan Saint Kings tahap puncak. Dia hanya bisa melakukannya setelah dia menjadi Raja Suci. Dan itu juga belum pasti. Ling Han mengulurkan tangan, memberikan serangan ke raksasa petir. Dihancurkan oleh kekuatan yang menakutkan, raksasa petir segera hancur, dan langit dan bumi sangat marah. Awan kesusahan baru muncul, membentuk kesusahan surgawi kedua. Di atas Join Peace Planet, semua orang menonton dengan mulut menganga. Sebenarnya ada seseorang yang secara aktif akan meremehkan kesengsaraan surgawi. Jika ini adalah orang lain, itu akan menjadi idiot. Tetapi dalam kasus Ling Han, dia aneh. Ledakan. Ling Han langsung masuk ke dalam kesengsaraan surgawi yang paling dalam. Dia ingin menyelesaikan ini secepat mungkin. Chapter 1668. Menghapus hutang lama. Bagaimana kesengsaraan surgawi bisa menghentikan Ling Han? Kekuatannya sudah mencapai batas alam abadi, dan bahkan jika Ling Han membantu permaisuri menjalani kesengsaraan surgawi, yang secara logis akan meningkatkan kekuatan kesusahan surgawi 10 kali lebih jauh, bagaimana itu seharusnya meningkat sekarang? Boom, boom, boom. Langit dan bumi mengamuk dengan sangat cepat, tetapi hanya lebih banyak raksasa petir yang muncul. Ling Han sama sekali tidak memperhatikan mereka. Seperti saat kereta meluncur, peng, peng, peng,
petir raksasa manapun akan dihancurkan. Meskipun mereka masih bisa berubah, mereka sama sekali tidak dapat menghentikan kemajuan Ling Han. Segera, dia telah menyerbu ke kedalaman awan kesusahan, dan dengan mudah memperoleh cairan kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawi tiba-tiba lenyap. Di Joint Peace Planet, semua orang sekali lagi tercengang. Apa yang sedang terjadi? Langit dan bumi juga akan menggertak yang lemah dan takut pada yang kuat. Mengapa kesengsaraan surgawi hanya terjadi beberapa kali dan kemudian lari? Ling Han memperhatikan dari pinggir. Permaisuri baru saja menerobos, dan dapat menggunakan kesusahan surgawi untuk meredam kehebatan pertempurannya, tetapi tepat sebelum kesusahan surgawi akan menghilang, dia telah menyerbu ke dalam awan kesusahan dan memperoleh sebagian dari cairan kesengsaraan surgawi lagi. Keduanya saling tersenyum, dan berjalan kembali ke Joint Peace Planet berpegangan tangan. Semua orang berlutut dan membungkuk, mati rasa karena kegembiraan. Dua orang suci dalam satu keluarga, konsep macam apa ini, mengesampingkan Joint Peace Planet, bahkan di seluruh galaksi, dan semua galaksi di sekitarnya. Itu sangat mengesankan, mereka tidak tahu bahwa kecakapan pertempuran Ling Han dan Permaisuri benar-benar dapat mengalahkan semua Raja Suci, atau mungkin akan ada banyak orang yang akan pingsan karena kegembiraan. Selamat, kakak ipar Feng Po Yun dan yang lainnya mendekat untuk mengucapkan selamat. Meskipun Li Weiwei dan Ji Yuner berperilaku sangat santai dengan Ling Han, dan sangat riang ketika mereka menghabiskan waktu bersama, mereka seperti domba jinak yang telah melihat harimau di depan permaisuri, dan bahkan tidak dapat mengambil langkah ke depan. Sebaliknya, Lev Minister dan yang lainnya maju dengan ucapan selamat. Bagaimanapun, mereka sangat menghormati permaisuri di masa lalu, jadi tidak banyak perbedaan sekarang. Perjamuan belum berakhir, tapi Ling Han membawa permaisuri bersamanya dan lari. Mereka telah berpisah selama 8 tahun, dan tidak menghabiskan banyak hari bersama ketika permaisuri memulai masa pengasingannya. Sekarang setelah dia berhasil mencapai tujuannya, mereka secara alami harus bekerja keras untuk memiliki anak. Malam romansa selalu terlalu singkat. Ling Han dan permaisuri berpegangan bersama selama 8 hari penuh sebelum mengakhiri waktu penuh kasih mereka bersama, dan melakukan beberapa urusan serius. Sebulan kemudian, semua orang sudah siap. Ling Han membawa orang-orang terdekatnya, seperti Yue Zenshan, Feng Po Yun, dan yang lainnya, ke Menara Hitam, sedangkan yang lainnya ditarik ke dalam alat Dewa Tata Ruang, dan kemudian pindah untuk pergi. Dia mendelegasikan tanggung jawab untuk Kekaisaran Megah Bintang Chaotic dan Kerajaan Ling Agung kepada Menteri Kiri dan yang lainnya, dan Ling Han menghabiskan lebih banyak upaya untuk menyusun formasi tingkat Sein. Selama formasi itu ada di sini, maka bahkan seorang Sein Agung tidak akan bisa melakukan apapun terhadap mereka. Bukan karena Ling Han tidak akan kembali. Dengan rentang hidup yang lebih lama dari para pembudidaya alam abadi, bahkan jika dia pergi ke alam surgawi dan kembali hanya 10.000 tahun kemudian, sebenarnya tidak akan ada terlalu banyak perubahan di sini. Dia bisa pergi dengan hati yang mudah. 9 bulan kemudian, Ling Han kembali ke Wood Figure Planet, dan kemudian langsung pergi ke Mystery Realm yang memiliki sistem kultivasi berbeda sekarang disebut Great River Mystery Realm karena penduduk asli di dalamnya memiliki label yang sama. Ling Han membebaskan semua orang dari dalam alat Dewa Tata Ruang. Jika mereka berkultivasi di sini, efeknya akan jauh lebih baik. Namun, ketika dia baru saja memasuki alam misteri Sungai Besar, Ling Han memberikan Yi lembut. Dibandingkan dengan lebih dari setahun yang lalu, ki spiritual tempat ini sedikit melemah, meskipun masih sangat padat dibandingkan dengan tempat lain. Ini awalnya adalah dunia yang benar-benar tertutup, dan sekarang telah dibuka, tidak dapat dihindari bahwa spiritual ki akan bocor. Mengikuti teori itu, pada akhirnya akan datang suatu hari ketika alam misteri ini akan menjadi biasa, seperti mayat yang menakutkan di dalam. Itu juga akan benar-benar lenyap suatu hari nanti, dan warisan serta tradisi penduduk asli akan benar-benar mati pada saat itu. Secara internal Ling Han merasa sedih, tetapi yang lainnya sangat senang dan terkejut. Ki spiritual tempat ini terlalu padat, sedemikian rupa sehingga mereka bahkan tidak berani membayangkannya bisa seperti ini.
The Heavenly Phoenix Divine Maiden dan yang lainnya secara alami masih berada di suku Yuan. Ling Han baru saja tiba ketika beberapa dari mereka berkata bahwa mereka akan menerobos. Setiap orang mengalami kesengsaraan surgawi satu demi satu, dan Ling Han terus melepaskan kesengsaraan surgawi mereka. Ia bahkan dapat membubarkan kesengsaraan surgawi bagi seseorang karena langit dan bumi ini tidak dapat lagi berbuat apa-apa padanya. Tetapi ketika orang ke-10 mengalami kesengsaraan surgawi, dan Ling Han menerobos masuk, dia menemukan bahwa kesengsaraan surgawi benar-benar mengabaikannya sama sekali. Tidak ada awan kesusahan baru yang muncul, seolah-olah langit dan bumi juga tahu bahwa mereka tidak berpengaruh padanya, jadi mereka terlalu malas untuk repot-repot. Bagaimana itu bisa dibiarkan? Ling Han langsung menyerbu ke dalam kesengsaraan surgawi orang itu. Tetapi sesuatu yang menyebabkan dia depresi terjadi. Awan kesusahan menyusut, dan langsung menghilang. Kabur, kesengsaraan surgawi benar-benar lari. Permaisuri dan yang lainnya juga sangat tercengang, tetapi kemudian mereka semua tertawa. Ling Han ini benar-benar orang aneh, menakut-nakuti kesengsaraan surgawi agar melarikan diri. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lalu bukankah itu berarti selama Ling Han mau, dia bisa membuatnya sehingga tidak akan ada lagi kesengsaraan surgawi di seluruh alam abadi? Ling Han mencoba beberapa kali. Tidak ada gunanya. Sekarang, selama dia ikut campur dalam kesengsaraan surgawi orang lain, tidak hanya tidak akan ada kesengsaraan surgawi baru yang menargetkan dia, bahkan kesengsaraan surgawi terhadap orang lain juga akan lenyap. Hal ini membuat yang lain geli, tetapi mereka tidak bisa membantu tetapi juga merasa sedih. Sampai sejauh mana orang ini kuat sehingga dia bahkan bisa membuat kesusahan surgawi berbalik dan melarikan diri di hadapannya. Ling Han melepaskan ide untuk mendapatkan cairan kesengsaraan surgawi lagi. Dia berencana untuk melakukan upaya lain ketika dia menuju ke dunia bawah di masa depan. Karena kedua alam dipisahkan, maka mereka masing-masing secara alami memiliki bosnya sendiri. Sekarang langit dan bumi dari alam abadi telah membelakanginya. Dia masih memiliki kesempatan di dunia bawah. Sudah ada Raja Suci yang kembali dari tanah terlarang terdekat, membawa klan mereka untuk berkultivasi di dalam alam misteri sungai besar. Meskipun lingkungan di dalam alam surgawi mungkin bisa seperti ini juga, mereka tidak ada yang bisa dilakukan saat ini, jadi apa gunanya membuang-buang waktu? Namun, Ling Han berangkat sekali lagi. Dia masih memiliki banyak hutang lama yang harus diselesaikan dengan tanah terlarang tertentu. Di masa lalu, mereka mendambakan teknik Raja Surgawi yang dimilikinya, dan bergabung untuk menyerangnya. Dia hanya membunuh satu Raja Awan terbuka. Tetapi apakah mereka yang tersisa sekarang berpikir bahwa mereka diselamatkan karena itu? Ling Han tidak haus darah, tapi dia tidak begitu murah hati sehingga dia bisa tersenyum dan menganggap masalah itu terlupakan ketika orang lain mengganggunya. Tempat pertama yang dia datangi adalah 8 batu terlarang tanah. 8 batu terlarang tanah masih memiliki satu Raja Suci, tapi dia tidak berada di tahap puncak. Namun, bahkan jika dia adalah Saint King tahap puncak, dia tidak akan cocok untuk Ling Han. Berapa nilai Saint King seperti ini? Ling Han menyia-nyiakan semua level kultivasi semua orang di 8 batu terlarang tanah, dan tidak melakukan pembantaian. Ke depan, mereka masih bisa berkembang. Itu akan menjadi dengan kemampuan mereka sendiri, tetapi menilai dari tampilan sekarang, hubungan karma antara mereka dan Ling Han bisa dianggap telah berakhir. Namun, Ling Han tentu saja tidak akan lupa untuk menggeledah mereka. Dia memperoleh 3 buah bahan suci, 12 alat suci, serta 2 obat suci. Ling Han tidak peduli apakah itu bahan suci atau alat suci. Selama itu terbuat dari logam godly level 17, dia akan membiarkan pedang iblis-iblis menelannya. Mungkin, dengan semua tanah terlarang ditambahkan bersama, itu akan cukup untuk meningkatkan pedang iblis-iblis ke level 18. Selanjutnya, dia akan pergi ke alam surgawi untuk meningkatkan nilainya. Namun, dengan betapa melimpahnya sumber daya di alam surgawi, ini jelas tidak akan menjadi masalah. Setelah meninggalkan negeri terlarang 8 batu, Ling Han mengunjungi tanah terlarang satu demi satu. Ada semakin banyak bahan suci dan obat suci yang dimilikinya, dan ketika dia menyapu persediaan tanah terlarang ke-13,
pedang iblis-iblis akhirnya naik ke level 18. Ling Han segera menyerahkan semua logam dewa level 18 yang dimilikinya untuk ditelan oleh pedang iblis-iblis. Tetapi jika dia ingin meningkatkan pedang iblis-iblis ke level 19, jumlah logam dewa level 18 harus dikalikan dengan 100 kali lipat, paling tidak. Ini sama sekali tidak mungkin dilakukan. Mungkin jika dia perlahan mencari beberapa puluh ribu tahun di alam kuno, dia mungkin bisa menyelesaikan misi ini. Setelah melunasi semua hutang lama, Ling Han masuk ke dunia bawah. Dia akan membawa Tuan Pedang Iblis, Tuan Iblis Histeria, Ouyang Taisan, dan yang lainnya, dan ketika orang-orang dari kedua sisi hadir, dia akan menerobos masuk ke alam surgawi. Chapter 1669. Mendobrak pintu ke alam surgawi. Ling Han masuk ke dunia bawah dari medan pertempuran dua alam terdekat, dan setelah menghitung koordinat galaksi, dia membuka jalur emas, menuju planet luar angkasa laut. Secara kebetulan, dia bertemu dengan Eternal Rivertier yang sedang mengalami kesengsaraan surgawi dalam perjalanannya ke sana. Dia segera menginjak rem dan berhenti, menerobos kesusahan surgawi orang lain. Pria itu adalah tingkat raja muda, dan telah maju ke tingkat puncak tingkat sungai abadi setelah berkultivasi hanya selama 1 juta tahun, yang bisa dianggap sangat mengejutkan. Ketika dia melihat Ling Han menerobos masuk, wajahnya tanpa sadar berubah menjadi hijau karena terkejut. Apa yang sedang terjadi? Saya sedang mengalami kesengsaraan surgawi. Apa yang kamu maksud dengan menerobos masuk? Apakah kamu ingin membunuhku? Jika tidak, siapa yang akan mengambil risiko ditarik ke dalam kesengsaraan surgawi dan menerobos masuk? Tapi aku bahkan tidak mengenalmu, senior. Ketika dia melihat bahwa Ling Han menginjak jalan emas, dia menyadari bahwa ini adalah seorang guru iblis. Apakah dia seorang iblis hitam atau iblis surga? Dia akan dapat menghancurkannya dengan mudah dengan satu jari. Ling Han menyeringai dan melancarkan pukulan ke kesengsaraan surgawi. Ledakan. Apa yang membuatnya sangat terkejut adalah kenyataan bahwa kesengsaraan surgawi segera bereaksi, membentuk awan kesusahan baru. Seperti yang diharapkan, kedua alam itu terpisah, dan bahkan kehendak langit dan bumi sama sekali berbeda. Tingkat sungai abadi itu hampir menggigit lidahnya. Apakah senior ini idiot? Dia mengambil inisiatif untuk meremehkan kesengsaraan surgawi, dan benar-benar terlihat sangat senang karenanya. Apakah kamu sangat suka disambar petir, bahkan jika kamu adalah Demon Master? Lalu kenapa Anda kuat, dan kesengsaraan surgawi hanya akan menjadi lebih kuat, jika Anda terlalu banyak pamer? Anda pasti akan disambar petir, tapi wajahnya langsung mengejang. Ia begitu terkejut hingga semua pori di tubuhnya terbuka lebar. Apa yang dia lihat saat beberapa petir berbentuk raksasa, aura yang masing-masing pancarkan cukup kuat untuk membuatnya hancur, dan jumlah mereka membuat bulu kuduk berdiri. Bukan hanya 1 atau 2, melainkan jutaan dan jutaan dari mereka, dan jumlah itu bahkan terus meningkat tanpa henti. Bisakah ada manusia yang mengalami kesengsaraan surgawi? Ling Han memekik dan menyerbu ke dalam awan kesusahan. Peng, peng, peng. Dia menghancurkan semua yang menghalangi jalannya, menghancurkan raksasa satu demi satu saat dia pergi. FCK, tingkat sungai abadi itu secara langsung meneriakkan apa yang dia pikirkan. Karena dia terlalu terkejut, dia benar-benar lupa bahwa dia sedang mengalami kesengsaraan surgawi, dan langsung disambar petir, yang menyebabkan dia terluka parah. Ling Han tidak terkalahkan kemanapun dia pergi. Dia telah menggabungkan peraturan dua alam untuk mencapai tingkat kultivasi semacam ini, dan apakah itu dunia bawah atau alam abadi, kecakapan bertarungnya tidak berkurang sedikit pun. Dia menyerbu ke kedalaman awan kesusahan, dan dengan mudah memperoleh cairan kesengsaraan surgawi. Meskipun saya belum meminumnya, saya yakin ini sedikit berbeda dari apa yang saya dapatkan di alam abadi. Saat cairan kesengsaraan surgawi diambil, awan kesusahan segera bubar. Ling Han berdiri dengan bangga di galaksi, dan ketika dia melihat bahwa tingkat sungai abadi sebelumnya berada dalam situasi kritis, dia meminjamkan bantuan kepadanya, mengambil alih untuknya untuk kesusahan surgawi, dan sekali lagi menyerbu ke dalam awan kesusahan. Hanya dalam waktu singkat,
kesengsaraan surgawi bubar sekali lagi. Terima kasih, senior, atas bantuannya. Tingkat sungai abadi itu ketakutan konyol, berterima kasih kepada Ling Han dengan suara gemetar. Meskipun itu juga karena dia telah terpana oleh Ling Han sehingga dia menderita luka parah. Jika tidak, dengan bakat alami dan kekuatannya, dia pasti tidak akan mengalami masalah dalam kesengsaraan surgawi. Dia juga sedih secara internal. Semua orang mengatakan bahwa dia luar biasa berbakat, tetapi mulai hari ini dan seterusnya, dia tidak akan memiliki kesombongan lagi. Lihat saja orang ini. Seperti itulah yang benar-benar mengagumkan. Ling Han tersenyum pada orang itu, dan membuka jalan emas, melanjutkan perjalanannya. Butuh lebih dari setengah tahun untuk mencapai planet luar angkasa laut dari sini, dan Ling Han benar-benar bertemu dengan dua orang lain yang sedang mengalami kesengsaraan surgawi dalam perjalanannya, yang secara alami memungkinkan dia untuk melepaskan kesengsaraan surgawi mereka dua kali lagi, memberinya tambahan 4 bagian dari cairan kesengsaraan surgawi. Setengah tahun kemudian, planet luar angkasa laut muncul di depannya lagi. Weng, jalur emas menyebar, dan histeria Demon Master segera keluar untuk menerimanya. Dia tampak seperti dia benar-benar dijaga, sampai dia bisa melihat bahwa pengunjung itu adalah Ling Han. Dia begitu terpana dan ternganga begitu lebar sehingga dia bisa memasukkan 2 telur ke dalam mulutnya yang terbuka. Tuan Iblis, tidak hanya dia seorang guru iblis, dia adalah iblis bumi pada saat itu. Ini terlalu tak terbayangkan. Lebih dari selusin tahun yang lalu, ketika Ling Han pergi, dia hanya berada di tingkat sungai abadi. Ling Han tertawa terbahak-bahak dan mengenang guru iblis histeria, sekaligus menjelaskan tujuan kunjungannya. Setelah itu, dia pergi ke planet awan dingin untuk memberitahu Master Pedang Iblis Tuan. Dia tinggal di sini untuk waktu yang sangat singkat. Takut dia akan bertemu Zhu Xuan, gadis yang tergila-gila itu. Akhirnya, Ling Han memberitahu Ouyang Taisan, memberitahunya bahwa dia bisa membawa orang untuk berkumpul di sini. Dia menunggu waktu 2 tahun, dan semua orang akhirnya berkumpul di planet luar angkasa laut. Master Pedang Iblis Tuan, Tuan Iblis Histeria, dan Ouyang Taisan membawa semua orang yang harus mereka bawa melalui alat dewa tata ruang masing-masing, dan berangkat bersama Ling Han. Mereka masuk ke alam abadi melalui jalan 2 alam, dan juga sampai ke alam misteri sungai besar. Perjalanan pulang ini memakan waktu 3 tahun lagi. Saat ini, Ling Han juga telah memperoleh 20 bagian dari cairan kesengsaraan surgawi di dunia bawah, tetapi ini adalah batasnya. Setelah itu, surga dan bumi di dunia bawah berperilaku seperti langit dan bumi di alam abadi. Begitu dia ikut campur, kesengsaraan surgawi akan segera menghilang, tidak memberinya kesempatan lagi untuk mendapatkan cairan kesengsaraan surgawi lagi. Ini secara alami menyebabkan wajah ketiga Demon Master berkedut, mata mereka hampir keluar karena terkejut. Ini seharusnya tentang itu. Aku akan memberikan 1 bulan lagi kepada semua orang, dan setelah itu, kita memasuki alam surgawi. Ling Han mengumpulkan massa, dan mengumumkan waktu untuk memasuki alam surgawi. Orang-orang dari negeri terlarang sangat senang sekaligus ketakutan. Mereka akhirnya dapat kembali ke tanah air mereka yang sebenarnya. Tetapi mereka adalah orang-orang yang telah diusir di masa lalu, dan sekarang mereka kembali sekali lagi ke alam surgawi. Apakah mereka akan menjadi sasaran? Tingkat raja muda seperti Zi Chenfeng dan yang kedua di dunia dipenuhi dengan semangat juang yang berkobar. Mereka bisa menjadi pemimpin di alam abadi, dan yakin bahwa mereka juga akan berada di depan masa bahkan di alam surgawi. Semuanya hampir tidak bisa menunggu. Anjing hitam besar, kaisar langit petir dan api, kelinci, dan ginseng tua juga kembali. Golem batu itu mengejar Ling Han sepanjang hari seperti anjing. Little King, sementara itu, sangat bangga dan berjongkok di belakang Ling Han. Kadang-kadang, dia akan mengulurkan sayapnya dan mematuknya, sangat anggun. Orang-orang ini semua telah diasuh dengan upaya penuh Ling Han. Mereka bahkan telah mengkonsumsi obat suci sebelumnya. Ling Han memberikan buah psikis alami itu kepada permaisuri. Dia yakin bahwa dia juga bisa maju dengan cepat bahkan di alam surgawi, dan tidak perlu bergantung pada obat surgawi untuk meningkatkan tingkat kultivasinya. Jika itu benar-benar akan meningkatkan kekuatannya secara langsung, Ling Han tidak akan dicadangkan.
Sebulan kemudian, waktu untuk memasuki alam surgawi akhirnya tiba. Semua orang sudah lama masuk ke alat Dewa Tata Ruang. Semua orang suci dan Master Iblis juga telah memasuki diri mereka sendiri ketika mereka menyerahkan alat Dewa Tata Ruang kepada Ling Han. Meskipun Ling Han dan Permaisuri saat ini dapat mendobrak pintu ke alam surgawi, mereka khawatir jika mereka berdua membuka pintu pada saat yang sama, mereka akan masuk dari dua tempat yang sama sekali berbeda. Dengan demikian, Permaisuri juga menyerahkan kehormatan ini kepada Ling Han, sementara dia sendiri masuk ke Menara Hitam. Dan sekarang, Ling Han adalah satu-satunya orang yang tersisa. Saat ini, dia telah tiba di area alam semesta yang gelap dan dingin. Dia menarik napas dengan lembut. Setelah memasuki alam surgawi, dia akan dapat melihat orang tuanya, putranya, Hun Yu, dan yang lainnya. Dia telah menekan pikiran ini di lubuk hatinya. Namun sekarang pikiran itu benar-benar dilepaskan, dan keinginan ini menjadi sangat kuat. Saya datang, dia tertawa keras, mengumpulkan kekuatan penuhnya, dan mulai mengoyak ruang angkasa. Peraturan kedua alam bertabrakan. Dia menggunakan upaya penuhnya, dan tiba-tiba beberapa lapisan ruang pecah, memperlihatkan pintu masuk gua yang gelap dan tenang. Ling Han tidak masuk. Pintu yang terhubung ke alam surga belum dibuka. Jika dia menerobos masuk sekarang, dia hanya akan terjebak dalam kehampaan kosong yang tak berujung. Dia melanjutkan perjuangan, dan setelah melemparkan lebih dari 1000 pukulan, dengan pedang Qi menebas tanpa henti, pintu masuk gua ini menjadi lebih lebar dan jauh lebih dalam, dan ada cahaya samar yang secara bertahap muncul. Seperti cermin, dia bisa melihat bahwa alam lain muncul di ujung lain gua. Alam surgawi secara bertahap menjadi lebih jelas di depan mata Ling Han. Chapter 1670. Pertama kali tiba di alam surgawi. Ling Han tidak ragu-ragu lebih jauh dan masuk dengan satu langkah. Ketika dia tiba di depan cermin itu, dia mengirimkan serangan terakhir. Retak, suara renyah terdengar, bergema di seluruh langit dan bumi, dan mengingatkan baik alam abadi dan dunia bawah. Ini adalah penghalang antara alam kuno dan alam surgawi. Hanya orang suci agung yang telah menggabungkan peraturan kedua alam yang bisa menembus penghalang ini, dan sekarang itu telah hancur. Pintu besar ke alam surgawi telah dibuka secara resmi. Boom, Qi spiritual yang tak berujung melonjak, dan lubang yang dia tusuk terbuka saat ini menutup kembali di belakang Ling Han. Langit dan bumi memiliki kemampuan pemulihan naluriah mereka sendiri, kecepatannya sangat cepat, mendekati Ling Han dengan cepat, serta menghentikan volume besar Qi spiritual ini untuk memasuki alam abadi. Sosok Ling Han melintas, dan menembak ke arah alam surgawi. Di belakangnya, lorong itu dengan cepat ditutup. Siu, dia terbang dengan cepat, dan tiba-tiba muncul di udara. Di belakangnya, lubang hitam terbuka sesaat dan dengan cepat ditutup. Ling Han berdiri di udara, sementara di bawahnya ada hutan luas yang tak terlukiskan. Setiap pohon tingginya ribuan meter, dan memiliki daun yang bahkan lebih besar dari rumah. Beberapa bahkan telah menghasilkan buah, yang luar biasa dan luar biasa masif. Qi spiritual di sini terlalu banyak kali lebih padat daripada bahkan di alam misteri sungai besar. Ling Han baru saja menyapu, dan telah menemukan setidaknya 17 obat dewa yang berada di atas level 10, dan nilai tertinggi bahkan mencapai hingga level 15. Tapi, skala di mana akal surgawi bisa menyebar juga sangat terbatas. Selain itu, ketinggian tempat dia bisa terbang juga terbatas. Alam surgawi berbeda dari alam kuno. Tempat ini sangat besar, dan kota di sini seperti bintang yang hebat. Namun, seluruh alam surgawi merupakan satu kesatuan utuh, dan hanya dipisahkan oleh lautan menjadi dua daratan, yang disebut alam surgawi timur dan alam surgawi barat. Ada juga beberapa pulau kecil acak di lautan. Tentu saja, mereka kecil hanya dalam kaitannya dengan dua daratan. Sebenarnya, salah satu pulau itu ternyata sebesar galaksi di alam kuno. Menurut Kaisar Petir dan Api Surgawi, lautan itu sangat berbahaya. Pada saat kecerobohan,
seseorang dapat dengan mudah menemukan tier mundane yang putus, membagi jiwa tier, atau bahkan Immortal Palace tier dan Ascending Origin tier level Immortal Beast. Jika mereka adalah tipe pemarah, mereka akan dengan mudah menghancurkan kapal laut bersama dengan semua orang di kapal dengan satu gerakan. Jadi, menyeberangi lautan adalah masalah yang sangat berisiko. Biasanya, hanya pasukan yang sangat besar yang akan membangun rute laut dan membebankan biaya yang sangat tinggi kepada penumpang mereka. Terbang melintasi lautan itu hanya akan menjadi delusi karena ketinggian tempat seseorang bisa terbang terbatas, dan jika mereka bertemu dengan binatang abadi yang kuat, yang terakhir dapat dengan mudah menelan siapapun yang terbang hanya dengan membuka mulut mereka, yang juga berbahaya. Syukurlah, Ling Han saat ini tidak perlu mempertimbangkan masalah menyeberangi lautan. Dia bahkan tidak tahu di mana Istana Rock berada. Langkah pertama adalah menemukan pijakannya di sini. Ling Han melepaskan Kaisar Surgawi Petir dan Api, Anjing Hitam Besar, dan Permaisuri dari alat Dewa Tata Ruang dan Menara Hitam. Kaisar Surgawi Petir dan Api telah menjadi elit tier Istana Abadi di tempat pertama, dan Anjing Hitam Besar juga terhubung dengan cara yang tak terhitung jumlahnya dengan alam surgawi. Aku akhirnya kembali. Kaisar Surgawi Petir dan Api berseru sedih. Dia juga telah menjadi seorang pria muda berusia 20-an sekarang, dan akhirnya tidak terlihat begitu canggung. Di mana tempat ini? Ling Han bertanya. Dengan seberapa besar alam surgawi, bagaimana saya bisa tahu? Kaisar Surgawi Petir dan Api memutar matanya ke arahnya. Kesampingkan aku, bahkan banyak raja surgawi yang mungkin tidak pernah melakukan perjalanan melalui setiap sudut alam surgawi, terlebih lagi ketika ada banyak area terlarang yang bahkan tidak berani dimasuki oleh raja surgawi. Ling Han menghela nafas dan menjawab, jika kamu tidak tahu, jujur saja, Anda tidak harus menemukan begitu banyak alasan. Betul sekali, Anjing Hitam Besar itu memukulnya saat dia jatuh. Anak muda, jangan berpura-pura tahu jika kamu bodoh. Kaisar Surgawi Petir dan Api berseru. Saat tubuh barunya tumbuh, dia juga menjadi jauh lebih dewasa, tidak lagi berkelahi dengan Anjing Hitam Besar dengan sedikit provokasi. Ayo kita cari kota dulu. Kita tidak boleh berlama-lama di hutan primitif seperti ini. Dengan kekuatan kami saat ini, kami akan mati jika kami bertemu dengan binatang abadi. Kami bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Selain itu, kita tidak boleh terbang di angkasa. Itu akan membuat diri kita menjadi target yang terlalu besar. Ling Han, Permaisuri, dan yang lainnya semua turun saat dia berkata. Di tempat ini, jelas bahwa Kaisar Guntur dan Api Surgawi memiliki hak berbicara terbesar. Adapun Anjing Hitam Besar, dapatkah kata-katanya dipercaya? Di hutan lebat seperti ini, Ling Han dan kelompoknya sangat kecil. Setiap daun yang jatuh akan jauh lebih besar dari mereka. Namun, tidak setiap binatang iblis di alam surgawi yang sangat kuat. Ling Han juga melihat semut biasa. Tentu saja, mereka jauh lebih besar dari biasanya, dan memiliki kekuatan setidaknya pada level spiritual Ocean Tier. Di alam surgawi, seperti inilah yang biasa. Menurut Kaisar Petir dan Api Surgawi, kebanyakan orang akan berada di tingkat kehampaan yang menghancurkan setelah lahir, dan semakin kuat orang tua mereka, semakin tinggi titik awal bagi anak yang akan lahir dari persatuan semacam itu. Ada desas-desus bahwa putra Raja Surgawi bahkan bisa berada di tingkat duniawi yang memisahkan saat lahir. Tetapi kekuatan apapun yang memiliki sedikit kekuatan akan membubarkan tingkat kultivasi bayi sebelum anak itu lahir, mengubahnya menjadi pupuk alami untuk meningkatkan bakat alami mereka. Di alam surgawi, itu relatif sangat sederhana untuk menumbuhkan ke tingkat kejadian, tetapi akan terlalu sulit untuk lebih meningkatkan bakat alami seseorang setelah itu. Jadi, ini adalah pilihan yang bijaksana. Selain itu, ini juga bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah. Klan harus memiliki leluhur yang setidaknya berada di tingkat duniawi yang memutuskan untuk dapat menggunakan teknik rahasia semacam ini. Jangan berpikir bahwa Severing Mundane Ancestors murah di alam surgawi. Justru sebaliknya. Selama seseorang telah maju ke tingkat mundane yang memisahkan, mereka akan sangat dihargai oleh kekuatan apapun. Namun, karena mereka telah memperoleh umur yang tak berujung,
leluhur duniawi yang putus asa yang bersedia hidup dengan mengandalkan amal orang lain. Di alam surga, satuan ukuran kekuatan adalah kota. Kekuatan tingkat Raja Surgawi bahkan dapat memiliki kota-kota yang berjumlah ratusan juta, dan setiap kota sebanding dengan bintang besar, yang menunjukkan betapa kuatnya suatu kekuatan. Bahkan kota bintang terkecil pun akan memiliki pengawas tingkat duniawi yang memisahkan. Kalau tidak, itu tidak bisa disebut kota, dan hanya bisa disebut tempat berkumpul. Kelompok Ling Han melakukan perjalanan di hutan. Mereka tidak memiliki tujuan apapun, dan hanya menuju ke arah yang tetap. Di alam surgawi, tidak ada perbedaan antara siang dan malam. Meskipun ada juga bintang yang tersebar di langit, mereka seperti dunia kecil, dan bukan bintang sungguhan, melainkan asteroid masif. Dari aspek tertentu, ini tidak jauh berbeda dari dunia kecil, meskipun ruangnya lebih besar, dan regulasinya bahkan lebih tinggi. Jadi, mereka hanya bisa menggunakan waktu yang telah berlalu untuk menghitung berapa hari telah berlalu. Setelah sekitar 10 hari, mereka akhirnya keluar dari hutan besar ini. Sebuah sungai besar muncul di depan mereka. Itu sangat lebar, selebar 1000 mil, dan berkelok-kelok sangat jauh, tanpa ada ujung yang terlihat. Ada kapal, dan di belakang mereka, saat ini ada sebuah kapal besar yang sedang menaiki ombak. Kapal ini sangat besar, sepanjang 3000 meter, dan lebarnya sama. Tetapi berjalan di sungai besar ini, sama sekali tidak terlihat luar biasa, dan tidak akan mengalami kesulitan dalam berbelok karena ukurannya yang besar juga. Itu bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, dan segera melampaui mereka, menuju ke depan. Di alam surgawi, batas kecepatan telah dilepaskan. Bahkan sebuah kapal bisa menyamai kecepatan Ling Han yang berlari dengan kecepatan penuh. Sekarang mudah. Kita hanya bisa mengikuti sungai, dan kita pasti akan menemukan kota di jalan, kata Kaisar Petir dan Api Surgawi. Mereka tidak akan bisa menaiki kapal yang lewat ini, tetapi setidaknya mereka tahu bahwa mereka pasti akan menemukan kota selama mereka mengikuti arus sungai, yang juga membuat pikiran mereka tenang. Namun, mereka mungkin menemukan kota lebih cepat jika mereka pergi ke arah yang berlawanan. Mereka memikirkannya, tetapi masih memutuskan untuk maju. Sebulan kemudian, mereka akhirnya melihat sebuah kota besar muncul di hadapan mereka. Itu sangat besar sehingga batasnya tidak bisa dilihat. Mereka hanya dapat melihat bahwa sungai besar ini berada di sisi kiri kota, dan setidaknya ada beberapa ratus kapal yang berlabuh di sana. Bersambung ke chapter 1671. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.